مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fi asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, di akhir pekan-pekan menjelang masuk tahun baru Masehi, kita masih diberikan iman, diberikan Islam, diberikan sempat dan sehat dalam rangka menghabiskan usia yang tinggal sedikit. Apalagi ibu-ibu sudah mulai senja ya, umur di atas 60, sementara Rasulullah 63. Hati-hati yang 62,5 ya, karena kalau dunia kita miskin, hidup sebentar kok, tapi kalau amal kita miskin, resikonya neraka ya. Kembali saya ulang Bu ya, kalau hidup dunia miskin, ditutup kematian sudah selesai kok. Atau nggak ada uang, bisa puasa kok. Nggak ada rumah, bisa tidur di masjid kok. Nggak ada beras, bisa minjam sama tetangga kok. Nggak ada uang, bisa minjam sama mertua kok. Betul. Saya jujur Bu, tidak takut saya menghadapi dunia ini. Nggak ada uang, minjam sama mertua. Nggak ada beras, minjam sama tetangga. Kalau malu ya puasa. Niatkan saja mengqadha puasa-puasa yang tinggal dan tidak sempurna, dan kita niatkan mengqadha puasa almarhum ibu dan ayah kita. Boleh Senin Kemis ibu puasa sunnah, hari Selasa Rabunya ibu mengqadha puasa ibu. Ya Allah, aku mengqadha puasa ibuku yang belum sempurna, atau mengqadha puasa-puasa aku dulu yang belum sempurna, waktu Padang Panjang, Bukit Tinggi, Garut, Cianjur, Cepu, Cilacap dulu belum sempurna. Ya Allah, aku menyempurnakan puasa. Boleh. Rasulullah begitu bangun pagi, wahai Aisyah, ya, ada nggak yang kita makan pagi ini? Nggak ada ya Rasulullah. Ya sudah, saya puasa. Saya kalau puasa sunnah, boleh niatnya setelah fajar. Ya Bu, kalau puasa wajib harus ada niat sebelum fajar. Yang kedua, kalau puasa sunnah boleh berbuka di siang hari. Kalau puasa wajib dan qadha tidak boleh berbuka di siang hari. Contoh, ibu puasa sunnah, tiba-tiba datang sebelah, datang, assalamualaikum, waalaikumsalam, bun mohon maaf saya bawa karedok dari Sukabumi Cianjur, makan-makan, aduh maaf atuh Bu, abdi mah puasa apa puasa sunnah Bu, ini mah bumbunya sudah disatukan, nanti kalau nunggu berbuka ini mah keburu basi atuh teh, tolong dong kita makan sama-sama. Boleh ibu berbuka, ya sudah, ibu dapat pahala menerima sedekah, kedua berpahala melakukan puasa sunnah. Iya, dapat dua-duanya. Iya, boleh Bu. Misalnya ibu diantar makanan yang sampai sore akan basi, dia berniat ibu yang makan. Zaman Rasulullah begitu. Ya Rasulullah, ini ada makanan, afwan anis saum, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, aku berharap engkau yang memakan ini. Akhirnya Rasulullah berbuka, memakan pemberian hadiah dari sahabat itu. Jadi jangan sampai Bu ngotot, kecuali ibu qadha saum Ramadan ya. Misalnya ibu mengqadha saum Ramadan tinggal berapa tahun yang lalu, tiba-tiba datang orang bertamu bawa rendang ya, bawa gudeg, bawa apalah, Bu tolong dong saya berharap kita makan sama-sama. Ibu nggak boleh berbuka karena puasa fardu, karena mengqadha ya. Baik, ibu-ibu sekalian, ibu kosong depan ini boleh diisi Bu, satu lagi boleh ya, dua lagi boleh kalau mau ke depan. Kemarin sudah kita buka halaman 9 terakhir ya Bu, cinta dunia ya, hubud dunia.
Surat 9 ayat 55, salah satu sebab-sebab su'ul khotimah. Itu yang saya pikir ibu yang nggak pernah absen kemana, rupanya ibu baru datang. Cinta dunia, hubud dunia bu. Buka halaman 10 di makalah. Maka janganlah harta benda dan anak-anak mereka menarik hatimu. Sesungguhnya Allah menghendaki dengan memberi harta benda dan anak-anak itu untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia, dan kelak akan melayang nyawa mereka sedang mereka dalam keadaan kafir. Jadi ibu jangan kaget. Allah memberikan harta, umur panjang, anak berhasil kepada non muslim itu yang lebih. Maaf, ibu lihat kuburan-kuburan non muslim itu 89, 74, 107. Tapi lihat usia umat Islam. Rasulullah 63, Umar bin Khattab 63, Abu Bakar Siddiq 63, Imam Bukhari 54, UJ 40, Jupe 36, Nugaradila 19. Betul kan bu? Gitu giliran mereka. Sung Tung Yu 104, Fang Yung Sik 79, Tai Kucing 107. Luar biasa bu. Karena bagi mereka sorga itu dunia. Makanya mereka nggak ada yang haram, semua dimakan. Semua yang berkaki 4 dimakan, kecuali meja, itu pun keras. Semua yang di laut dimakan, kecuali kapal selam, karena susah dipotong-potong. Betul? Nah, kita enggak, ada yang haram, ada yang halal, ada yang makruh, ada yang mubah. Ada ketika berpuasa, ada tidak berpuasa. Kenapa bu? Semakin tinggi peraturan yang diberikan Allah kepada kita, semakin kita mengikuti peraturan itu, insya Allah kita semakin baik. Sekarang sederhana bu, gampang mana mengurus mobil truk atau BMW? Truk. Dia kesenggol dikit nggak ada masalah. BMW kita tergores sedikit udah kelihatan. Karena sempurna. Mudah mana ibu? Ngurus truk atau ngurus Mercy? Truk. Lumpur lengket setengah kilo nggak kelihatan di ban itu. Mobil Mercy dikit aja udah kelihatan. Karena mahal, detail, berkelas, bergengsi. BMW bisa memikat wanita. Betul kan? Iya itu kan kata orang, bukan kata saya. Nah, kita juga begitu. Sering orang mengeluh, kenapa sih umat Islam banyak peraturan? Satu-satunya agama di muka bumi ini yang peraturannya sempurna hanya Islam loh. Mulai dari bangun sampai kita tidur lagi, semua diatur. Doa bangun tidur, doa bercermin, doa pakai busana, doa mau tidur, doa mau makan, doa mau minum, doa masuk ke toilet, doa masuk ke masjid, doa baca Quran, doa setelah baca Quran. Subhanallah. Kenapa kita terbimbing dan dipimpin? Karena orang penting. Lihat presiden bu, pintu mobilnya dibukakan, kacamatanya dibawakan, minumannya disterilkan, jasnya disiapkan. Kenapa? Dia orang penting. Jadi semakin banyak peraturan, semakin tinggi kita. Tapi kalau gembel nggak perlu disiapkan. Coba kacamata presiden aja dibawakan ajudan, yang bawanya bukan kopral, kolonel bu. Begitu presiden di mimbar, dibukakan kacamatanya. Coba ibu lihat saya masuk, saya bawa kacamata sendiri, buka sendiri, pulangnya bawa sendiri. Karena saya tidak terlalu penting di negeri ini. Betul ya? Jadi ibu jangan kecil hati subuh harus dibanguni. Karena ibu orang penting. Busana kita nutup aurat. Karena ibu orang penting. Nggak boleh ngomong sembarangan karena calon sorga. Ibu ini calon sorga. Di dunia beramal kita cuma 20 tahun, nikmatnya seluruh selama-lamanya. Enak nggak itu bu? Beramal cuma 30 tahun ibu di dunia, nikmatnya selama-lama. Sementara ibu suami kerja di BUMN 35 tahun, begitu pensiun cuma 1 juta gajinya. Kita nggak bu, begitu pensiun kita dari dunia dapat kenikmatan di sorga, di alam kubur dilapangkan. Di padang mahsyar diberikan naungan, di akhirat dimasukkan ke sorga. Enak kan? Subhanallah. Makanya rugilah orang mengejar dunia karena akan dia tinggalkan. Rugilah orang membanggakan dunia karena dipisahkan. Rugilah orang bermegah-megah di dunia karena dia akan meninggalkan itu. Meninggalkan nggak bu? Mobil kita Alphard di rumah, tapi meninggal naik apa bu? Ambulan kan? Baju kita mahal, ada 140 baju ibu di rumah. Mulai dari harga 300 sampai 3,5 juta. Betul ya? Tapi kita pakai apa bu meninggal? Kain kafan. Rumah kita besar, kamar 9 misalnya.
Ibu meninggal dimasukkan kemana? Liang lahat. Terus apa yang harus kita banggakan? Enak kan logikanya? Apa yang harus kita cari sekarang? Berarti akhirat. Makan kita sudah dikurangi, takut diabetes. Makan daging dikurangi, takut kolesterol. Makan kacang dikurangi, takut asam urat. Makan buah dikurangi karena dompet, karena mahal. Terus apa yang ditambah, Bu? Supaya ibadahnya ditambah, dunianya dikurangi. Makin tua fungsi mata berkurang, fungsi gigi berkurang, fungsi kuping berkurang, fungsi kaki berkurang, fungsi dengkul berkurang, fungsi lambung berkurang. Kenapa dikurangi Allah? Supaya ibadahnya bertambah. Kematian sudah dekat, kurangi aja yang ngejar dunia, makanya dikurangi. Melihat Instagram artis dikurangi, supaya melihat Quran. Oh iya, makanya dikurangi supaya lebih banyak sedekahnya. Dulu makan lebih banyak, sedekah kurang. Sekarang makan berkurang, sedekahnya banyak. Dulu melihat Instagram rajin, sekarang berhenti. Sekarang kita kembali melihat Quran. Karena titik-titik kematian sudah dekat, kuburan sudah mau digali. Kan kapan sudah dipesan suami. Udah dilirik dia. Ini istri gue sakit-sakitan, ini berapa duitnya kan kapan kan gitu. Tega banget. Iya, supaya gampang. Jam 4 meninggal, jam 5 langsung diantar dari toko, tinggal telepon. Pak, pesanan nomor 49, kenapa? Istri saya meninggal juga kemarin tadi malam gitu ceritanya. Ada nggak suami ibu yang begitu? Mungkin ada, cuma nggak ngomong. Makanya begitu meninggal langsung dapat kapan. Udah dipesan dulu. Karena istrinya sakit-sakitan, kena kanker payudara stadium 4. Kubur sudah dibeli di Karawang 475 juta. Subhanallah, Masya Allah. Kapur baru sudah dipesan dari Sibolga. Yayasan udah dipesan supaya jenazah ibu bersih, pakai kapur baru saya yang mahal, kain kapannya yang mahal. 7 langkah ditinggalkan, maaf ibu sendirian. Man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka. Selesai. Di sana bahasa Arab, Bu, nggak ada bahasa Inggris. What's your name? Nggak ada. Atau bahasa Sunda, saha tuh nggak ada. Oleh sebab itu rugilah orang yang mengejar dunia karena akan dipisahkan. Makanya di sini kata Allah, dilebihkan. Jangan kamu, maka janganlah harta anak mereka menarik hatimu. Jangan. Karena diumbar Allah harta mereka karena surga mereka di dunia. Kita enggak, Bu. Makin tua dikurangi rezeki kita. Karena yang kita makan tinggal sedikit. Berarti sedekah harus banyak. Makin tua sudah pakai kacamata, berarti peringatan. Mata kita sudah mau ditutup. Makin tua gigi kita sudah rapuh, berarti makan kita udah dikurangi karena mengunyah sakit. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya Bunda ya, mohon maaf apalagi Bunda yang udah 72. Kalau 73 setahun lagi, 1 kalender lagi. Nggak sempat tahun 2000, iya, Masya Allah. Nggak sempat lihat ganti presiden, betul? Ya, terus Bu, yang ke-6, bergaul dengan orang-orang berperangai buruk. Habis, Bu, hancur, Masya Allah. Yang menghancurkan ibu apa? Ada 4. 1, surat 6 ayat 128. 6 129. Surat 43 ayat 36. Surat 7 ayat 11 sampai 18. Ini yang menghancurkan ibadah kita itu. Jauhkan kita dari Islam, pisahkan dari Al-Quran, kondisikan kita senang pada dunia dan hura-hura. Udah fitrah kita memang. Asal kurang agama, kerjaan kita kalau nggak hura-hura. Mengejar dunia. 4 ayat itu. 6, 128, 129, 4336, surat 7, 11 sampai 18. Hancur kita, Bu. Disinilah banyak manusia kita terjebak. Yang konyolnya, yang lucu, yang apa jadi masalah, Bu? Poin 1, poin 3, poin 4 ini kita nggak bisa melihat, dia bisa melihat kita. Kita nggak bisa memantaunya, dia memantau kita. Dia tidak bisa mengikuti kita, kita tidak bisa mengikutinya, dia bisa mengikuti kita. Apa itu, Bu? Iblis, syaitan, dan jin. Coba ibu mau berangkat ngaji, ada aja mau batuk. Udah lama nggak usah berangkat, mama kan flu. Ma nggak usah berangkat lah, nanti mbah kan mau datang dari Jogja. Mbahnya datang jam 10 kok. Kita jam 10 udah bubar kok. Udah lah Bu, nggak usah berangkat lah. Papa lagi demam. Papa kan demam, ada yang nungguin anak. Iblis itu bermain. Udah lah Bu, nggak usah lah sekali-sekali. Ini kan bulan Desember. Masa setahun nggak ada liburan?
Mendingan makan-makan yuk kelapa gading, kambing guling. Habis makan kambing guling kena darah tinggi, terjadi pecah otak, meninggal. Berguling-guling dia karena makan kambing guling, karena pendarahan otak. Darah sudah tinggi 180, makan otak kambing. Tetangga saya begitu, habis makan itu meninggal. Itu yang harus kita hindari. Siapa yang buka ayatnya? Ayo buka, Bu. Siapa yang mau buka? 6:128, langsung yang cepat. Dan ingatlah pada hari ketika dia mengumpulkan mereka semua dan Allah berfirman, wahai golongan jin, kamu telah banyak menyesatkan manusia. Ibu dengar, wahai golongan jin, kamu banyak menyesatkan manusia. Ngeri loh, Bu. Ini jin kafir ini, Bu. Jin kafir disebut apa, Bunda? Apa sebut jin kafir? Syaitan. Jin kafir itu disebut syaitan. Wahai golongan jin, kamu sudah banyak menyesatkan manusia. Kemana kita digiring? Ke kesenangan, makan-makan, jalan-jalan. Makan-makan yuk, jalan-jalan yuk, makan-makan yuk, jalan-jalan yuk, makan-makan yuk. Kapan ngajinya, kapan sholatnya? Benda ya? Kerjaan jin di situ, Bu. Job description, pembagian tugas mereka. Mereka menghancurkan, menggiring kita. Kalau nggak makan-makan, jalan-jalan. Liburan coba lihat. Penerbangan di bandara Terminal Internasional keberangkatan penuh. Mulai dari Medan, Pekanbaru, Palembang, Jakarta, Bandung. Kemana, Bu? Ekonomi yang bagus Houston, California, London, Tokyo. Ekonominya menengah kemana, Bu? Penang, Singapura, Malaysia. Ekonominya ala kadarnya Bali. Di bawahnya Ancol, Taman Safari. Yang darurat Ragunan. Bawa tikar, bawa nasi dari rumah kan ya? Karena masuk cuma 5.000. Bawa teteh AUA dari Garut, Cianjur, Sukabumi. Naik Grab lagi. Mesan Grab cuma 60.000. Kemana Ragunan? Lihat mbahnya di sana. Coba ibu lihat orang Indonesia. Asal liburan karena harusnya enaknya pas pesantren kilat. Karena anak ibu yang mahasiswa semester 2 sampai 8 gak ada lagi agama. Yang ada pelajaran agama di kampus perguruan tinggi negeri cuma semester 1. Otomatis semester 2 sampai semester 8 sampai sarjana tidak belajar agama. Otomatis hari libur itulah anak diajar agama. Ngundang ustadz ke Jogja, tadabur alam di puncak 3 hari 3 malam. Efektif loh. Kita mengadakan itu tiap tahun, Bu. Bayar berapa? 1,8 juta 2 hari 2 malam. Suami, istri, anak, cucu ngumpul di sana 8 keluarga. 8 ke 5 30. 8 kali 5 berapa? 40. Tahu nggak yang terjadi, Bu? Diadakan acara begitu paling 3 kakak yang ngumpul. Subhanallah. Atau yang ibu bangun apa? Silaturahim saudara di Cianjur, Sukabumi. Jujur, Bu ya. Bu, kalau adik kandung ibu perempuan minta uang, minta tolong sama ibu, waktu yang bersamaan saudara suami minta tolong, yang mana ibu dahulukan? Saudara suami atau saudara ibu perempuan? Kalau adik ibu perempuan minta tolong, adik suami perempuan minta tolong sudah menikah perempuan, yang mana didahulukan? Enggak, adik kandung ibu. Kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki minta tolong, dahulukan adik kandung suami. Kalau adik kandung ibu perempuan sudah menikah, minta tolong sama ibu, teh atau uni, kirimlah uang dulu 3 juta, saya butuh anak mau sekolah. 2 jam kemudian datang telepon, adik kandung suami yang perempuan belum menikah, ayah mereka sudah meninggal. Siapa yang ibu tolong? Adik kandung suami yang perempuan belum menikah. Itulah kalau apa namanya fikih Islam itu. Tapi kalau adik kandung suami perempuan sudah menikah, adik kandung ibu perempuan sudah menikah, kalau minta tolong yang didahulukan adik kandung ibu. Itu bibi dari anak-anak kita. Jadi seandainya ibu meninggal, dalam Islam diutamakan yang mengurus anak ibu, bibinya, saudara perempuan ibu atau kakak kandung perempuan ibu. Itulah yang mengurus anak-anak, bukan keluarga dari suami, tapi biayanya dari suami. Lihat Isa Al-Masih yang membesarkan dia dengan budenya. Siapa budenya? Istri Nabi Zakaria. Begitu dalam Islam itu, Bu. Ibu ingat ya, Bu, saya ulangi ya, Bu. Kalau adik kandung ibu perempuan sudah menikah, waktu minta uang sama ibu, waktu yang bersamaan adik kandung suami perempuan juga sudah menikah, minta uang, minta tolong, yang ibu dahulukan adik kandung ibu yang perempuan. Tapi jika adik kandung ibu sudah menikah perempuan minta tolong,
waktu yang bersamaan adik kandung suami perempuan belum menikah, ayah mereka sudah meninggal, didahulukan adik kandung suami, karena suami ibu pengganti ayahnya. Kalau adik kandung ibu perempuan laki-laki minta tolong, waktu yang bersamaan adik kandung suami laki-laki minta tolong, yang didahulukan adik kandung suami yang laki-laki. Karena kalau meninggal suami ibu, ahli waris anak-anak ibu pada omnya, bukan pada bibinya. Itu dalam Islam. Waktu yang bersamaan suami punya uang, adik kandungnya belum berangkat haji, adik kandung ibu belum berangkat haji, yang didahulukan siapa? Adik kandung suami. Itulah fikih. Selama ini kan enggak, maaf jangan marah ya Bu, jangan tersinggung. Selalu yang dahulukan saudara istri. Pak, adik saya itu berangkat haji dong, pada adik kandung suami laki-laki ada yang belum berangkat. Diutamakan adik kandung suami. Mana sih yang nyalamati? Sakit mata kita ya. Yang mana? Loh, udah pulang? Oh cepat ya. Ibu anak atau ajudan ini? Anak ibu. Oh saya pikir wajahnya mirip ya ibu dengan anak. Ya subhan. Inilah yang terjadi seperti sekarang. Almarhum bapak kan sudah meninggal ini kan. Siapa yang bertanggung jawab terhadap ibu semua? Saudara suami. Tapi Indonesia enggak Bu. Kalau udah meninggal suaminya, udah saudara suami putus. Oh nggak boleh, dosa besar. Mau sakit mau ngapain, yang tanggung jawab di rumah ini siapa? Saudara kandung suami. Indonesia lain. Itulah makanya kita koreksi, harus beragama kita. Ya betul ya Bu. Karena biasanya padang mahsyar ini dipertanggungjawabkan. Ibnu Abbas mengatakan, ibu dengar ya Bu, di neraka itu ada tujuh jembatan. Jembatan pertama namanya jembatan iman atau jembatan keimanan. Ibu diletakkan di jembatan pertama, baru tanya iman ibu. Apakah iman kita benar, tidak syirik, ibadah kita tidak bidah, tidak menyimpang, tidak mengada-ngada, tidak ngawur? Ibu diantar ke jembatan kedua. Jembatan kedua disebut jembatan sholat. Apakah di jembatan sholat ibu bisa mempertanggungjawabkan sholat ibu? Tomakninahnya benar, fatihahnya benar, waktunya benar, tempatnya benar, wudhunya benar. Oh ibu lulus, diantar ke jembatan ketiga. Di jembatan ketiga namanya jembatan saum, puasa. Ditanya sholat puasa ibu yang benar. Bulan Ramadan berbukanya tepat waktu, sahurnya nggak kelewatan, tidak aneh-aneh, tidak ngomongin orang ketika di siang hari dan malam hari. Udah, ibu diantar ke jembatan keempat. Namanya jembatan zakat. Di jembatan zakat dicek berapa harta ibu yang pernah dikeluarkan zakatnya, dari mana hartanya, sejauh mana zakat dikeluarkan, siapa objek zakat. Ibu banyak yang salah di Indonesia, berikan zakat kepada orang anak yatim. Nggak boleh anak yatim menerima zakat. Anak yatim bukan objek zakat. Anak yatim itu objeknya sodakoh. Karena kita sepanjang tahun harus peduli, sensitif, membantu anak yatim. Indonesia anak yatim selalu menerima zakat. Saya bilang anak yatim nggak berhak menerima zakat. Dia menerima sodakoh. Oh ibu lolos di zakat 5. Diantar ibu ke jembatan kelima, namanya jembatan haji dan umroh. Apakah ibu berangkat haji umroh sesuai dengan sunnah Rasul? Oke sudah. Udah ibu diantar ke jembatan ke-6, namanya jembatan silaturahim. Di jembatan silaturahim, ibu ditanyakan sejauh mana hubungan ibu dengan ipar, sejauh mana setelah suami ibu meninggal ibu menjalin hubungan anak dengan keluarga suami. Harus diperkenalkan bunda. Bunda asli mana? Palembang. Palembang ya. Maaf, almarhum bapak orang mana? Suami ibu maksudnya. Hah? Palembang. Ada nggak saudara yang masih hidup, saudara kandung ayah suami ibu? Nggak ada. Ada nggak ponakan-ponakan dari suami ibu yang masih hidup dari suami ibu? Pasti ada ya. Anak ini lebih utama diperkenalkan kepada saudara suami ayahnya daripada ibunya, kecuali bibinya. Seulangnya bunda, hati-hati ya. Dalam Islam lebih diutamakan memperkenalkan, menjalin silaturahim dari pihak keluarga ayahnya dibandingkan ibunya, keluarga ibu, kecuali garis bibi. Adik kandung ibu yang perempuan atau kakak kandung ibu yang perempuan, iya kalau itu. Orang cenderung dekat sama saudara ibunya. Kalau Islam enggak, harus ke saudara bapaknya karena waris. Seperti ibu misalnya. Saya sepupu kandung dengan ibu misalnya. Ayahnya Pak D saya ya. Ayah saya omnya si ibu. Saya harus lebih akrab dengan beliau ini. Kalau dia menikah, ayahnya sudah meninggal, ayah saya meninggal, tidak ada saudara laki-laki, saya boleh menikahkannya.
Kami sepupu ayah. Ayah kandungnya Pak D saya, ayah saya om beliau. Daripada pihak ibu saya. Di Indonesia cenderung lebih akrab dengan seibu. Ya. Betul, dari sisi bibi ya. Makanya seperti istri saya kan cuma 2 adik kakak perempuan. Sering saya katakan udah lama gak nelpon anak. Nak, telepon nak, bulekmu. Itu adik Umi loh yang satu-satunya. Telepon nak. Karena itu bibi ibu nak. Sebaliknya nak, kamu udah lama ya lo nggak nelpon uak di Medan. Telepon nak, itu abang kandung ayah lo nak. Itulah penggantinya opung, ayahnya ayah. Nak hormati ya nak. Dia dulu waktu ayah kuliah, orang tua kami meninggal. Dia yang bayar ayah dulu kuliah nak. Bertahun-tahun ayah numpang di rumah uakmu dulu nak. Hormati dia ya nak. Itu sama dengan ayahnya ayah itu ya nak. Kamu menghina uak sama dan menghina ayah. Itu abang kandung ayah ya nak. Perkenalkan buat sama saudara suami ibu. Ibu perkenalkan. Oh kami terlambat, sekarang lakukan. Pulang telepon. Nggak, telepon uak kamu ya nak Pak Ade. Itu omnya ayah, itu omnya ibu. Itu abang kandung ayah di Purworejo loh nak. Nanti liburan kita nggak usah keluar negeri ya nak, kita pulang ke Purworejo aja ya. Udah lama loh kamu nggak mau ke rumah Pak De, itu ganti ayahmu loh nak. Bujuk anak-anak itu jangan melakukan perjalanan ke luar negeri, tapi ke rumah saudara lebih berkah bu. Ya, lakukan itu. Jangan putuskan silaturahim kepada saudara ayahnya. Apalagi maaf jangan marah ya bunda, menjelek-jelekkan pihak keluarga suami itu nggak boleh. Besar dosanya itu. Tutupin aib suami. Mah gini-gini papa nggak boleh ya nak. Betul, mungkin dia silap ngomong aja uak kemarin di Garut. Tahu nggak uak itu? Abang kandung ayah loh nak. Jangan main-main ya nak. Itulah pengganti kakek kamu sekarang. Tapi dia gini nggak apa-apa nak. Dia juga manusia kok. Ya bu ya. Jangan bongkar aib saudara suami di depan anak-anak, nggak boleh. Justru bangun rasa sayang sama mereka. Nanti seandainya ayah duluan meninggal dari uak ya nak. Kalau kamu berhasil tiap bulan tolong bagi uang ya nak sama dia. Itu abang kandung ayah ya nak. Kalau perlu bu bikin wasiat. Uakmu susah di Garut nak. Kalau mama meninggal itu kakak kandung ibu nak ya. Itu tetehnya mama. Itulah pengganti mama kamu ya nak. Kalau bisa lebaran kamu tiap tahun pulang ke Garut ya nak. Kalau kamu sayang sama mama, tanamkan itu sama anak-anak kita bu. Supaya lebaran liburan anak-anak tidak kemana-mana, tapi saudara diutamakan. Saya lihat begini, maaf ya bu, kenapa saya tegur begini kita, perbaikan buat kita. Sering saya lihat, saya tanya kalau pengajian, kamu orang tua mana aslinya? Enggak tahu. Subhanallah. Kemarin saya ngisi pengajian remaja. Lahir di mana nak? Di Bekasi. Ayah orang mana? Enggak tahu pak. Ibu enggak tahu. Dosa besar loh bu. Dosa besar. Harus kita perkenalkan. Ibu nak asli Jawa, tapi dari kakek lahir di Jakarta. Ayah kamu itu asli Palembang, wong gitu gilo, wong gitu galo. Hormati ya nak. Betul ayah lahir besar di Palembang, di Jakarta, tapi tetap dia orang Palembang. Enggak boleh kita menyebut, bapak ibu orang mana bu, seperti ibu ini misalnya. Oh saya Jakarta, enggak boleh. Saya ini pak orang Jawa, tapi lahir di Jakarta. Saya ini orang Batak, tapi besar di Jakarta. Enggak boleh menisbatkan suku kita ke suku orang lain. Oh saya orang Betawi, enggak boleh. Walaupun dari kakek ibu sudah tinggal di Jakarta, besar di Jakarta, tetap katakan orang Medan itu paling pas ngomong. Ibu silakan ke Medan. Orang Medan itu paling pas bicara. Ibu ini orang kita Jawa, tapi tinggal di Medan. Orang kita tapi Jawa. Artinya menghormati suku lain tanpa merusak orang tersinggung. Ibu ini orang Medan tapi orang kita Jawa. Ibu ini orang kita Sunda. Ibu ini orang kita Padang. Dia orang kita tapi aslinya Padang. Orang Medan menyebut suku lain begitu bu. Orang kita artinya saudara kita loh, tapi dia dari Padang, dia dari Jawa, dia dari Sunda. Walaupun di Medan tidak tahu orang Sunda, yang tahu Jawa Kadio. Di sana kalau ibu tanya orang Sunda, apa orang Sunda kata orang Medan? Karena orang Sunda sering mengatakan Kadio, Kaditu, Kadio, Kaditu. Akhirnya dibilang orang Jawa Kadio. Itu siapa? Jawa Kadio gitu. Karena banyak sering terdengar kosakata yang muncul keseharian Kadio, Kaditu, Kadio, Kaditu, Kadio, Kaditu. Dibilang Jawa Kadio. Subhanallah. Ya. Baik, kita teruskan, kita tinggalkan orang Kadio. Baik ya. Al-Hijr 2 dan 3. Al-Hijr. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi seorang muslim. Oh, menyesal semua bu. Lihat ini Al-Quran. Orang kafir besok di akhirat semua menyesal. Oh, kenapa kita tidak Islam? Kenapa kita menyembah Yesus? Kenapa kita menghujat orang Islam? Semuanya nyesal bu.
Mumpung penyesalan itu bukan dari kita, sekarang kita tegur ke diri kita. Bu, dengar ya Bu, kafir itu menyesal nanti. Luhut Panjaitan, Hotma Sitompul, Agnes Monica, George Bush, Margaret Thatcher, ya. Kenapa menyesal Bu? Di depannya sudah neraka jahanam, diseret oleh malaikat yang keras dan kasar, lebih kasar dari orang Batak lagi. Orang Batak kasar, oh nggak ada apa-apanya Bu dibandingkan kasarnya malaikat itu. Ya, Bu, semua menyesal nanti di padang mahsyar. Begitu diperintahkan masuk neraka, go to hell, finnar, ke neraka kata Allah. Apa dia bilang? Oh, tidak mau. Kami sudah bertuhan kepada Yesus. Kami bernubuat atas nama Yesus. Kami mengobati atas nama Yesus. Dipanggil Isa Al-Masih. Kita bilang kan Isa, mereka Yesus. Dipanggil Isa. Isa, kadia, kira-kira begitu. Apakah engkau pernah di dunia mengaku sebagai Tuhan bersama ibumu? Miliaran mereka yang non-muslim akan diadili. Apa kata Isa? Tidak mungkin aku mengatakan itu ya Allah. Seandainya aku mengatakan itu, pasti kau tahu. Karena Allah Maha tahu. Akhirnya apa Bu? Sidang ditutup, mereka semua neraka. Itulah mereka menyesal di depan neraka itu. Subhanallah. Supaya kita jangan menyesal, sekarang kita ingatkan terhadap saya juga. Terutama maaf ya Bunda, yang kita koreksi hari ini, dari mana dapat uang, kemana dipergunakan, kemana putaran ban setiap hari, kemana langkah kaki setiap hari. Coba Ibu evaluasi sekarang putaran ban Ibu, banyak kemana? Ke pusat hiburan atau ke pengajian? Ban mobil suami dicek ke lapangan tenis, lapangan golf, kolam renang, atau ke masjid. Kaki suami coba dievaluasi, kemana langkahnya setelah pensiun? Apa masih ke masjid atau ke rumah atasan? Azan di masjid belum tentu datang, dipanggil atasan jam 10 malam langsung berangkat. Ada nggak seperti itu? Ada Bu. Ngomong sama si bapak, Pak mohon maaf ya, bapak sudah 62 loh. Saya lihat hari Ahad main tenis, sementara pengajian di masjid bapak nggak datang, di subuh langsung pulang. Habis itu bapak sore-sore main golf sama teman kerja bapak. Mau kapan bapak bersama orang masjid? Padahal bapak meninggal nggak dibawa ke lapangan golf kok, dibawa ke masjid kok. Nggak pernah kan? Perhatian-perhatian ini karena bapak Anu meninggal kita membawa ke lapangan golf, nggak ada kan? Atau disemayamkan di lapangan tenis indoor Senayan, nggak ada. Yang dibawa kemana? Ke masjid. Sementara teman di masjid nggak ada yang kenal, orang pulang. Saya kan nggak kenal, malah saya ikut nyolatin dia terus senang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal Pak Anu di RT Anu, persis sebelah masjid. Saya bilang, kalau sholat di sab berapa yang meninggal ini? Enggak pernah ke masjid Pak Mujid. Sudah, saya pulang lah. Iya, ngapain saya menghormati orang tidak memuliakan Islam, tidak memuliakan masjid, tidak pernah ke masjid? Kok giliran bangkai dibawa ke masjid? Rasulullah aja meninggal nggak disolatkan di masjid. Umar bin Khattab meninggal nggak disolatkan di masjid, padahal begitu mulia. Kita sekarang preman, bajak laut, bertato, meninggal sabu-sabu, ya, dikit-dikit ke masjid, sombong lagi di depan imam langsung dia. Iya, kita aja nggak berani berdiri di depan imam, dia langsung depan imam, tiduran kayak gitu di depan imam. Andi ke masjid yuk. Ngapain ngajak-ngajak saya? Terus saja sendiri. 3 hari kemudian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal Bapak Andi, usia 61 tahun, terjatuh di kamar mandi. Jam 12 dibawa jenazah ke masjid. Begitu ditanya, jenazah siapa Pak? Pak Andi. Andi. Baru 2 hari yang lalu saya ngajak kamu ke masjid. Sekarang ke masjid juga kamu Andi. Cuma udah sekali seumur hidup di depan imam lagi dia tiduran. Allahu Akbar. Nggak ada sopannya kan? Depan imam dia langsung. Kita aja tiap hari ke masjid nggak berani depan imam. Betul ya? Iya Bu ya. Luar biasa kan? Karena apa Bu? Berhasil digiring, di brainwash sama jin tadi. Udah ngapain harus ngaji Pak? Main golf aja lah, main tenis lah. Umur masih panjang kok, Bapak sehat. Setiap 3 bulan sekali general check up kok. Oh, general check up gitu. Pakai bahasa Inggris lagi jinnya. Subhanallah. Betul kan Bu? Sekarang banyak terjadi, banyak. Saya perhatikan lingkungan gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa Pak meninggal? Yang dekat masjid Pak. Yang mana orangnya?
Shopnya di mana Pak? Nggak pernah ke masjid. Ya udah, assalamualaikum, pulang saya. Nggak ikut Pak? Nggak lah saya. Enak aja dia. Hidup kau ke diskotik, kau sudah meninggal mau ke masjid, matilah kau saya. Ya kita di Riau kita terapkan Ibu Sumatera itu. Akhirnya Pak malu orang nggak ke masjid. Kenapa? Pak ke masjid dong, nanti meninggal nggak ada yang mensolatkan. Coba lihat kemarin tetangga kita, nggak ada yang mau pengurus masjid Pak. Akhirnya yang mensolatkan keluarga dia aja Bu. Kalau kita jauh kan nggak berani gitu. Apa pakai oraina mbah karo mbahku sedulur neng kulon proku batu retno oraina mbah. J. Kalau kita berani Sumatera, orang Sumatera sadis-sadis Bu. Lihat ustaz-ustaz yang ditangkap-tangkap itu orang Sumatera semua. Tapi merubah memang. Sekarang masjid-masjid penuh. Saya pulang kemarin Medan Pekanbaru, masya Allah. Begitu masuk masjid saya maghrib, hampir nggak bisa sholat. Saya bilang Pak, mohon maaf, ada pengajian habis maghrib? Nggak ada Pak. Kok penuh begini? Iya penuh sekarang Pak. Masya Allah. Karena dibilang orang, kalau nggak berangkat kau ke masjid mati kok siapa mensembayangkan kau? Habislah kau katanya. Iya Bu, ada sanksi diberikan. Shock terapi. Kalau kita kan di sini nggak orangnya, teteh mah rumahnya dekat rumah saya tuh mah di Garut. Dulu pernah kasih dodol Garut 3, cuma 3 doang dodol Garut dikasih. Masya Allah. Nah ini yang terjadi, kita selalu kemanusiaan terlalu tinggi. Akhirnya bagi orang melanggar Islam tidak ada sanksi. Menurut Ibu perlu nggak diterapkan di Jakarta gitu? Yang tetangga Ibu yang pernah tidak ngaji, tidak mau berhijab, masa bodoh dengan Islam, meninggal biarin aja. Ya kan ada keluarganya. Biar aja keluarganya selesaikan ini. Supaya sadar. Kok perlu kipayah siapa? Yang namanya perlu kipayah. 1 orang pun 2 orang mensolatkan sudah batal kewajiban kita kan. Supaya mereka malu. Kalau orang Medan bilang isin. Isin itu apa Bu? Malu. Kalau bahasa Sunda apa malu itu? Isin juga. Subhanallah. Kalau bahasa Bataknya maila. Dang maila ho mati. Dang adong mensolat. Kau mati bawa isi katanya. Nggak malu kau tak sembahyang pula. Matilah kau katanya. Dang maila ho lau tu besi de ombel. Mau de boleh jebu katanya. Itu bahasa Batak. Totok itu. Super Metro Mini itu. Sadarkan suami di rumah. Ibu jangan marah ya. Jangan marah ya Bunda. Jangan marah ya. Saya tidak yakin, atau garis miring, saya yakin tidak semua suami Bunda laki-laki taat. Sepakat nggak itu? Sepakat. Yang suara kencang itu pasti itu. Betul kan Bu? Saya sangat yakin itu. Karena wajah Ibu kelihatan kok ini wajah bermasalah. Walaupun senyum sudah tidak simetris. Pulang ke rumah lihat suami tiduran, udah pensiun, bukannya gerakan sholat, bukan berusaha untuk baca Quran. Mau kapan Papa sudah 15 tahun pensiun, nggak membuat Papa ke masjid. Mau kapan Pak? Kita harus saling mengingatkan dan menguatkan Bunda. Kenapa mengingatkan? Kadang lupa. Kenapa menguatkan? Kadang lemah. Doakan Bunda. Ya Allah, lembutkan hati suami hamba supaya mau 5 kali sholat ke masjid ya Allah. Selama dinas nggak pernah mengenal masjid. Udah 15 tahun ya Allah pensiun, nggak juga mau ke masjid. Pak, ke masjid Pak, nggak enak mah, takut ria lihat orang. Takut ria katanya. Subhanallah. Banyak saya lihat Bu begitu, makanya saya berani ngomong seperti ini. Mungkin diantara suami Ibu ada seperti itu. Nggak usah diceritakan sama orang, doakan saja. Pak, kasihan Pak, liang lahat sebentar. Lihat Papa itu udah bawa tanah gitu. Masya Allah. Terus Bunda? Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang. Coba lihat Bu, kan benar saya katakan. Apa kata Allah terhadap orang kafir? Biarkanlah mereka di dunia makan dan bersenang-senang. Karena makan kita di sorga ada, gratis, lezat, enak, tidak buang air besar. Biarkan mereka bersenang-senang dan makan-makan. Nanti aja lah Bu dibagi, nggak apa-apa kok. Terganggu. Yang lapar ambil, letakkan aja di sana Bunda tadi. Nanti ambil 1. Ya, nanti ada CCTV, ngambil 2 kasih denda. Atau lapor ke Polda, nggak apa-apa ya. Saudara ya Bunda. Biarkan mereka makan-makan bersenang-senang. Ternyata kebiasaan makan-makan bersenang-senang bukan orang beriman, itu orang kafir. Itu Al-Quran itu. Subhanallah, Masya Allah. Ibu di surga kita gratis loh Bu. Makanan lezat, enak, tapi gratis. Kedua, tidak menjadi kotoran. Di sana tidak ada WC jongkok, tidak ada WC duduk, nggak ada toilet di sana WC duduk. Tahu nggak kemana perginya?
Makanan kita itu keluar dikonversi menjadi keringat. Keringat kita bau kesturi, harumnya Masya Allah. Kalau ibu kan keringat bau cengkol, bau pete. Ini bau, ini hadis bu. Di sorga tidak ada WC jongkok, WC duduk, tidak ada rumah sakit bersalin, tidak ada dokter spesialis kandungan. Maaf, sehari bisa melakukan hubungan seks 100 kali laki-laki, tapi istrinya tidak pernah hamil. Karena di sananya kenikmatan. Kalau ibu hamil, apa bedanya di dunia? Masih melahirkan, berdarah-darah, cari rumah sakit bersalin. Betul bu, enak sekali surga itu. Gratis, lezat, enak. Kalau ibu makan di Indonesia, salah makan bisa mencret. Saya makan gudeg, mules. Betul bu, belum cocok sampai sekarang. Ibu mungkin makanan Medan mules, kepedasan. Kalau di akhirat nggak ada mules, nggak ada tidak ada mencret di sana. Makanya kata Allah, biarkan mereka bersenang-senang. Siapa yang kita biarkan? Kafir, Yahudi, Nasrani, ateis, PKI, komunis. Biarkanlah mereka. Jangan kamu iri, ojo gumun, jangan heran. Memang tempat mereka di dunia. Iya, memang tempat mereka dunia. Kita ada akhirat, ada sorga. Ibu yakin nggak sorga? Saya tanya dulu dah. Ibu yakin nggak ada sorga? Percuma saya teriak-teriak, Allah ngapain nggak ada sorga? Percuma saya ngaji kita. Mendingan bubar mulai besok, nggak usah. Ibu masih yakin nggak ada sorga itu? Ibu yakin nggak ada neraka itu? Ibu yakin nggak ada siksa kubur? Ibu ada yakin nggak hisab, mizan, sirat? Ya sudah, kita mengaji. Bukan sekadar yakin, hakul yakin. Tidak ada satu titik pun dalam hati kita, masa sih ada sorga? Pasti ada. Sorga itu hak, neraka itu hak, siksa kubur hak, padang mahsyar hak. Penggiringan dan pengumpulan, oh mengerikan bu. Miliaran manusia digiring ke padang mahsyar. Subhanallah. Kemarin 212 cuma 10 juta. Ini miliaran. Kalau amal ibu bagus nggak ada masalah, santai. Tapi amal nggak ada. Oh, keringat setinggi kuping, kadang sebahu, kadang sepinggang. Padang mahsyar dipanaskan, kondisi telanjang. Semua telanjang kok kita bisa. Tinggi kita 35 meter kata Rasulullah. Ibu jangan kaget. Kok dulu mana kilo? Ojo gumun, ojo kaget, panjenengan je. Besok kita dibangkitkan padang mahsyar tinggi 35 meter, kondisi kita semua telanjang bulat. Yang ketiga berterompah. Yang pertama dapat baju kata Rasulullah, Nabi Ibrahim 2 helai warna putih. Manusia kedua yang pertama dapat baju di padang mahsyar aku, bercorak kata Rasulullah. Soal ibu urutan keberapa miliar Allah alam. Telanjang bulat. Aisyah mengatakan begini, ya Rasulullah, apa enggak kita malu? Istilah sekarang bugil. Ya Aisyah, Humairah, orang waktu itu tidak pernah lagi nggak sempat mikirin orang lain karena setiap orang sibuk dengan urusan masing-masing. Mengingat dosa kita dulu, melawan suami, membentak anak, mencurigai pembantu, menuduh tetangga. Kebayang itu. Oh yang tadi kurang satu, ini mau saya jawab. Jembatan tadi bukan nggak teliti saya ceramah itu ya. Yang satu ini jawabannya, di sini jawabannya. Jembatan ketujuh apa? Jembatan kezoliman. Subhanallah. Jembatan ketujuh, jembatan kezoliman. Akan dibuka filenya, data, rekaman, CCTV nanti. Berapa kali ibu dizolimi orang dan berapa kali menzolimi orang. Semua transparan. Berapa kali ibu berkata kasar ke ibu ini, berapa kali ibu berkata kasar ke ibu. Besok dibongkar di padang mahsyar. Makanya disebut jembatan kezoliman. Begitu dibongkar bu, oh ternyata dia jauh lebih banyak menzolimi daripada dizolimi. Oh repot bu, harus mencari orang minta maaf, repot. Makanya bu banyaklah minta maaf. Habis pengajian, maaf ya bu, mungkin ngomong saya nggak pantas tadi. Maaf ya bu, mungkin bahasa tidak cocok. Maaf ya bu, pandangan saya membuat ibu tersinggung. Misalnya ibu wajah hitam pakai kerudung merah, masa sih ibu merah? Terserah dia dong mau merah mau hitam. Orang tersinggung dengan omongan kita. Terus kalau nunggu merah apa operasi kulit dulu? Betul bu, ini bahkan kambing pernah saya cerita di luar kan. Kambing betina minta keadilan kepada Allah. Ya Allah, aku di dunia dulu pernah ditanduk kambing jantan. Allah hidupkan kambing jantan, datangkan. Tanduk kambing jantan ini seperti engkau ditanduk dulu di dunia. Seperti itu besok padang mahsyar. Makanya jembatan kezoliman. Sudah clear, ibu sudah membalas sama orang, orang sudah membalas kezoliman ibu lakukan, ibu baru surga. 7 jembatan harus kita lalui. Subhanallah. Saya membaca hadis itu bu, mengerikan saya. Mengerikan rupanya.
salah ngomong, jamu, jaga mulut. Kalau saya berhutang sama bunda, siapa nama bunda? Bunda Eli? Leli, orang awak ya? Medan ya. Bunda Leli saya pernah ngutang misalnya, bun, kita kan sama orang Medan ya, pinjam dong 3 juta. Tiba-tiba 10 tahun kemudian baru saya bayar, beliau sungkan menagih karena ustadz takut durhaka, kan gitu kan. Nggak enak lah Pak Mujin ngutang 10 juta, tapi kalau saya minta nggak enak bu. Ya ibu biasakan kalau orang ngutang jangan bilang nggak enak, ingatkan dia, maaf ya bu, ibu pernah ngutang sama saya dulu, maaf sekali, jangan tersinggung ya bu, daripada berat di padang mahsyar. Ingatkan aja bu, ya. Bu Leli ini nggak enak. Pertama kami sama-sama orang Medan, kedua ustadznya nggak enak lah, masa lagi utang, toh suami saya masih ada kok tabungan. Sebenarnya kalau pun nggak sabar ikhlas, tapi karena tidak ada ucapan sama saya, apa bu, padang mahsyar saya dipanggil, ada utang nggak sama Bu Leli? Astagfirullah. Waktu saya ngisi tahun 2019 setelah ganti presiden misalnya ya, ya. Oh iya, kalau Bu Leli meninggal masih bisa saya bayar sana. Saya cari ke Medan di Padang Bulan. Maaf ya mas, bang, kamu anak Bu Leli? Iya pak, kenapa? 10 tahun lalu saya di Jakarta ngutang uang. Mama udah meninggal pak. Kapan? 4 hari yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ya saya bayarkan 10 juta. Anak Bu Leli misalnya udah meninggal 20 tahun kemudian, ada cucunya, bisa bu, karena ahli waris. Anaknya laki-laki, cucunya laki-laki. Dek mohon maaf, ini rumah Bu Leli. Oh nenek sudah meninggal pak. Kapan? 30 tahun yang lalu. Innalillah. Saya pernah dulu ngutang sama dia. Abang siapa? Saya cucu Bu Leli. Ini utang. Bisa. Karena ahli waris. Sama dengan terbalik dibalik. Ahli waris membayarkan utangnya siapa? Utang ibunya, utang ayahnya. Ya Rasulullah, boleh nggak kami membayarkan puasa ibu kami? Boleh. Seperti kamu kewajiban membayarkan utang ibu dan ayahmu, kata Rasulullah. Makanya sebelum meninggal jenazah itu harus bikin surat seperti Umar bin Khattab. Begitu ditikam sedang sholat bu, tapi belum meninggal, dia panggil anaknya Abdullah. Anakku Abdullah, apa ayah? Penyakit ayah makin parah nak. Tolong jumlahkan hutang piutang kita. Kalau kita tidak sanggup membayarnya nak, jangan minta tolong sama orang lain. Minta tolong dengan saudara senasab dengan kita. Siapa itu? Adik kandung Umar laki-laki, abang kandung Umar laki-laki, atau ayah kandung Umar. Harusnya sebelum meninggal kita berwasiat. Di Indonesia udah terlambat bu. Begitu menggiring jenazah kan gitu kan, diumumkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak. Kami anak almarhum, kepada para hadirin, para ahli musibah yang hadir di sini dan yang berkunjung ke rumah kami. Jika ada utang piutang, tolong lapor. Udah terlanjur, suami sudah mau masuk kubur, ayah kandung sudah mau dia dilipat di kubur, sudah mau dihisap. Harusnya waktu sakit itulah ayah menjelaskan utang di mana, piutang siapa saja. Iya, sahabat waktu sakit semua mengklarifikasi. Tolong jumlahkan hutang piutang, karena 1 jarum saja ibu ambil hak orang lain, ibu terlambat masuk surga loh. Gimana Ambalang 6,5 triliun, gimana Senturi 7 triliun, gimana BLBI 1000 triliun. 1 jarum saja bu, ibu terhalang masuk surga mengambil hak orang tanpa izin. Hati-hati kita waktu SMA dulu di Garut, tiba-tiba tengah jalan hujan kencang, langsung kita tarik daun pisang orang untuk jadi payung. Kapan kita minta maaf sama pemilik itu? Kan ini kan apa namanya itu? Waktu kita narik daun pisang itu nggak mikir kita punya orang. Itu kan punya orang, pisang orang. Kan cuma tarik, kita pakai enak santai pulang ke rumah. Spontan kita mengambil itu karena kita kehujanan. Naluri manusia melindungi dirinya. Soal haram, halal, pilih atau tidak, selalu itu terabaikan. Naluri kita selalu melindungi diri. Contoh, ibu kena api, anak kena api. Yang pertama dibersih, astagfirullah, baru astagfirullah anak. Karena yang pertama korban kita. Api dibuangkan baru api anak. Subhanallah. Itu juga seperti itu. Kapan kita minta izin itu? Atau ibu waktu kuliah dulu di UGM, Unpad, ya, makan 5, lapor 3, bayar 2 di kantin. Iya. Ibu yang SMA dulu di Jawa Barat, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, ibu di Medan SMA 2, Medan SMA 1. Kemakan 3, lapor 2, bayar 1. Terus berarti 2 haram itu kan. Saya juga kasus bu di Terminal Tirtonadi Solo. Sedang makan bakso baru dipesan, baru bismillah
perhatian-perhatian penumpang yang menuju Jakarta, bis kita segala berangkat, langsung kabur. Sampai sekarang nggak tahu saya kemana saya bayar itu. Iya, saya bawa alam lah. Niatkan saja seharga bakso itu kasih sama orang miskin. Nanti pada masa dia nuntut, mohon maaf ya Bu, sebenarnya tidak ada niat saya lari, karena seharga bakso Ibu sudah pernah saya sedekahkan. Biasa ada perhitungan Allah. Berarti kita tidak pernah niat untuk tidak berhutang. Makanya kata Rasulullah, apabila orang berhutang tidak ada niat membayarnya, dia akan dianggap pencuri besok di padang mahsyar. Allah sangat murka kepadanya. Saya ulang ya Bunda, apabila orang punya hutang dan tidak ada niat membayarnya, dia dinilai pencuri, maliang. Hati-hati kita masalah hutang ya Bu, hati-hati Bu. Ya, hati-hati. Sekecil apapun, 1 jarum kita ambil, terlambat masuk surga. Kecuali lupa, besok padang mahsyar perhitungannya lain. Allah kan Maha tahu Ibu ikhlas atau tidak, lupa atau tidak. Tahu kok Ibu, gak tahu kok Allah itu. Kita pura-pura basa-basi lupa bedaran, Allah Maha tahu. Kecuali lupa, besok padang mahsyar istighfar, astagfirullah ya Allah, hamba lupa ya Allah di dunia waktu itu keambil mesin jahit orang, masa lupa mesin jahit diambil. Subhanallah. Ya, terus Bu. Ya. Udah? Kembali ke surat 6 129. Angan-angan kosong mereka, terus mereka akan mengetahui akibat perbuatannya. Kenapa disebut angan kosong? Mereka neraka. Semua agama merasa mereka masuk surga. Makanya disebut Allah angan-angan kosong mereka, fata morgana. Mereka neraka kok Bu. Standar kita Al-Quran. Maaf menjelang Natal gini, Ibu jangan ucapkan selamat Natal ya, menghadiri Natal. Kalau Ibu harus mengucapkan, ucapkan salamun ala man ittaba'al huda. Salamun ala man ittaba'al huda. Misalnya ada Pak de Ibu Katolik di Jogja, ada saudara Kristen di Tapanuli, telepon aja, Amang Boru tulang, salamun ala man ittaba'al huda. Ya, apa itu? Mudah-mudahan keselamatan limpahkan kepada Amang Boru. Ujungnya sebenarnya nggak begitu. Bagi orang mengikuti petunjuk, ittiba, mengikuti. Jangan bilang selamat Natal Bunda, berdosa. Karena Natal dalam pandangan mereka kelahiran Yesus sebagai Tuhan, kita Isa Al-Masih sebagai Nabi. Ya Bunda ya. Yang kedua, tolong sepikan malam tahun baru agar mereka enak keluar lalu lalang ke gereja. Jangan ganggu mereka. Kosongkan Monas biar mereka enak ke gereja katedral. Kasih tahu sama anak cucu, nak jangan keluar malam tahun baru, karena tidak ada perintah Islam keluar malam tahun baru. Di rumah aja kita. Terserah mau bakar apa, bakar ikan, bakar ayam, asal jangan bakar uang. Subhan. Ibu tolong mulai tahun ini kasih nasihat sama anak, sama cucu, sama suami. Jangan keluar ya nak, malam tahun baru itu kelahiran Yesus sebagai Tuhan umat Protestan. Kasih kesempatan mereka ke gereja, jangan macetkan jalan supaya mereka enak beribadah menurut agama mereka. Nanti kalau kamu rame-rame ke Monas, kasihan mereka nak pulang gereja macet, mendingan di rumah. Kecuali suami ibu mau ke rumah istri mudanya, itu terserah lah. Ya Allahu a'lam. Subhan. Terus Bu, ayat kedua surat 6 129. Langsung 6 129. Apa yang menghancurkan kita? Udah ketemu? Ibu sudah boleh Ibu? Udah. Ya 6 129. Ya. Demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya. Tuh, kami jadikan orang zalim sebagai sahabat kita. Hati-hati Bu, milih teman itu. Kalau kira-kira Ibu punya teman, maaf jangan marah ya Bu, tidak pernah ngaji, tidak mau berhijab, masa bodoh dengan agama, ke masjid nggak kenal, putuskan aja. Maaf ya Bu, saya agak sibuk sekarang. Kalau bisa 10 tahun ke depan jangan telepon dulu. Udah 10 tahun jangan telepon. Maaf ya Bu, lebih sibuk lagi 15 tahun ke depan. Perpanjang kontrak. Untuk apa Bu? Nanti Ibu mau berangkat ngaji. Janganlah Bu ngaji Bu, jalan-jalan yuk ke Grand Indonesia. Suami saya kemarin dapat warisan dari Garut. Makan-makan yuk. Padahal Ibu mau ikut pengajian. Ibu terhalang berangkat ngaji karena ikut teman. Hati-hati teman yang zalim kata Allah. Karena besok teman bisa berikan apa Bu? Syafaat. Ibu berapa teman di sini? 40 orang. Kalau semuanya sini orang wanita soleha, semua ahli sorga, dia akan mencari Ibu. Ya Allah, di mana sahabatku? Bu Leli, Bu Nifa, Bu Yuli, Bu Epa. Dia dulu Bu Nopi, dia ketua pengajian kami.
Kemana ibu itu? Aku jadi saksi ya Allah, insya Allah dia orang soleh, ampuni dosanya ya Allah. Sesama kita mencari ibu besok ini. Saya juga akan mencari ibu. Kalau saya tidak temukan ibu nanti, insya Allah saya cari ya Allah. 15 tahun aku ya Allah mengisi pengajian ibu-ibu, temanya tamasya ke negara akhirat. Di depanku terus duduk. Kemana ibu itu ya Allah? Walaupun dia agak ngantuk-ngantuk dulu. Subhanallah. Iya, kita saling mencari ibu besok. Makanya hati-hati orang zalim kata Allah. Ibu tes, ibu cek, maaf jangan marah ya. Ibu sudah kenal nggak ibu sebelah ibu sekarang? Coba cek, ibu mau menoleh ke kiri kanan sebentar. Ibu sudah kenal nggak sekarang? Udah? Ibu coba menoleh ke kanan kiri, sudah kenal nggak? Sekarang coba ibu bersalaman dengan kanan dan kiri supaya saksi padang mahsyar kita saling mengenal. Tolong bersalaman ibu dengan kanan dan kiri. Dah, bersalaman dengan kawan sebelah, ibu sebelah tangan kanan. Tanyakan namanya, di mana dia, berapa depositonya, coba bu. Coba bersalaman ibu sebelah kanan lagi dengan sebelah kanan. Ibu sudah kenal nggak itu? Besok di padang mahsyar supaya mau nolong kita bu. Udah bersalaman kiri kanan? Ibu tahu di mana dia? Tinggalnya di mana? Hutan kayu. Asal jangan orang hutan ya. Iya. Ibu kenalkan kanan kawan kiri. Besok padang mahsyar kita saling mencari bu. Kalau ibu nggak bersalaman, nggak kenal, gimana dia mencari dia? Enak bu, cari mulai hari ini, cari sahabat ibu-ibu yang taat-taat di padang mahsyar menolong kita. Masya Allah. Jangan, maaf, jangan marah ya bu. Jangan mencari teman karena orang kaya dibawa jalan-jalan. Kalau bisa teman kaya raya tapi soleh. Lebih jelek lagi, sudah miskin belagu. Jangan, nggak usah, rugi bu, rugi. Ya, terus ayat berikutnya 43:36. Bu, sebentar ya bu, agak kencang ya bu, agak kencang ya. Dekatkan aja. Sekarang kita posisi 43:36. Dan barang siapa berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih Al-Quran, yaitu jauh dari Quran, tidak mau ngaji Quran, masa bodoh dengan Quran, apa kata Allah? kami biarkan setan menyesatkannya dan menjadi teman kami. Oh, ternyata yang membuat ibu hancur itu cuek terhadap apa? Terhadap Quran, terhadap Allah, terhadap Rasul. Cuek terus. Kerjanya apa pak? Nih, jalan-jalan, makan-makan. Ada bu, maaf ya bu, jamaah saya, kekayaannya 1 triliun lebih. Ada 3 jamaah saya itu, kekayaannya 1 triliun lebih. Setiap malam tahun baru itu melepaskan kembang api itu 30 sampai 60 juta di puncak. Jamaah saya. Saya masuk ke rumahnya, ya, saya masuk ke rumahnya. Subhanallah. Itu harus pakai sidik jari. Saya nggak bisa masuk. Pakai kode bu, kayak kode itu. Pintu nggak bisa dibuka, harus pakai kode. Toiletnya aja layar sentuh. Rumah pakai lift. Ibu ada nggak punya rumah pakai lift? Kalau kompor ya, rumah ibu ada kompor kan? Ada kalau kompor ya. Belakangan baru saya tahu dari ajudannya. Tahu bapak nggak ibu? Itu pengusaha kaya gini-gini, punya ini, punya itu. Kaya banget, di atas 1 T Ustaz, 1 triliun. 1 triliun tahu ibu berapa? 1000 miliar. Pernah ibu uang lihat 1 triliun? Di antaranya kawan saya bu. Dia punya uang 1 triliun, dia perintahkan ke bank, tolong uang 1 triliun antar ke rumah saya, mau tiduran saya di atas uang saya. Karena uang banyak dikeluarin uang 1 triliun. Diantar ke kamarnya, foto-foto di situ dia. Kadang gini segala macam. Tiba-tiba sekarang bangkrut, fotonya dibakar semua. Ini kisah nyata bu. 1 triliun. Karena bank itu kalau uang kita banyak kan tinggal ngatur kita. Karena apa? Sekali kita cabut goyang dia. Iya bu. Coba uang ibu 300-400 miliar. Oh luar biasa bu. Dipelihara ibu sebagai nasabah. Bu apa kabar bu? Sehat bu? Bapak sehat ya. Bu ini tahun baru. Ibu kemana jalan-jalan? Kita carikan tiket ya bu. Apa? Nasabah prioritas. Ibu dari jauh aja. Bu langsung ke meja pimpinan. Kita nggak perlu antri. Bukan berarti uang 100-an miliar, enggak bu ya, jangan berpikir seperti itu. Kayak pengalaman. Iya betul. Kalau udah prioritas sudah enak. Seperti itulah kita kalau beriman di padang mahsyar. Orang keringatnya sepinggang, sebahu, sekuping, kita enak aja jalan. Orang amal kita di mana-mana misalnya. Ibu ngaji 2 juz per hari, tiap hari sedekah, melihat susah, melihat orang susah.
senang melihat saudara kaya. Enak ibu melanggang padang mahsyar. Sebelah ibu keringatnya ke sebahu, sepinggang. Kenapa? Dosa numpuk, nggak bertobat. Ibadah meningkat, tidak ikhlas. Berhijab karena trendy. Puasa Senin Kemis takut kegemukan. Kok puasa bu? Udah gemuk bu, takut tinggal suami. Padahal istri yang bagus dalam Islam, istri yang gemuk. Di sini ikut sunnah cuma berapa? Nggak ada yang ikut sunnah, cuma ibu ini yang ikut sunnah di sini. Istri yang paling disenangi gemuk, laki-laki yang kurus. Rasulullah itu six pack gitu. Betul bu, ibu jangan takut berlebihan. Lihat orang Mesir, Qatar, Kuwait, Irak, badan berat mereka 80, 90, 100 kilo. Di sana malu bu, aib itu kalau istri itu kurus, aib sekali. Indonesia nggak, di atas 68an juga gelisah. Pak puasa dong, kenapa udah 68,5? Puasanya bukan karena Allah, karena gemuk. Hindari bu ibadah seperti itu. Ya, oh sedekah, ternyata masih serakah. Berhijab masih jahat. Baca Quran supaya dia katakan hebat. Sedekah rajin karena mertua dari Garut sedang di rumah. Oh pulang mertua ke Garut, aduh menantu saya mah pemurah pisan atuh, tiap hari sedekah. Sampai-sampai makan saya diambil dikasih sama orang gitu. Subhanallah. Begitu ada nasi goreng diambil sama pemulung. Saya nggak makan seminggu karena pemurahnya itu. Begitulah rusaknya kan. Salah niat. Nih, ulangi bu. Gawat kita ini di surat India ini. 4336. Ini yang paling banyak. Karena apa bu? Kita nggak kenal setan. Kita tidak bisa mengikutinya, tidak bisa memantaunya. Sementara dia bisa mengikuti kita. Ibu bisa lihat setan. Siapa sahabat Rasulullah yang bisa melihat setan? Abu Hurairah. Cuma Abu Hurairah yang bisa melihat setan. Yang melihat jin itu cuma berapa nabi? Di antaranya apa? Sulaiman, Daud, Isa, Rasulullah. Tidak semua nabi bisa melihat jin. Sahabat yang bisa melihat setan cuma satu, Abu Hurairah. Subhanallah. Dia kalau bisa melihat setan, dia tahu ketahuan setannya datang. Kalau kita enggak bu. Ibu melempar jumroh, melempar setan, setannya dia berbalik batunya. Subhanallah. Bentuknya manusia tapi sama dengan setan. Sampai ada humor begini, Indonesia setan aja sekarang mundurkan diri, nggak kuat digoda manusia. Lebih jahat manusia dari setan di Indonesia. Subhanallah, masya Allah, luar biasa kan. Terus dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Iya, illa iblis nggak mau bu. Apa dia bilang? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih bagus dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Panjenengan saking Brebes, Kulon Progo, kuleke saking Yogyo, darah biru, sampean darahnya abang. Nggih? Oh kamu kan orang Padang Kota, awak ambo Padang Kota, awak kan piaman lawe, orang kampung. Jangan belagu risiko itu, mengandalkan keturunan. Ambo orang Padang Kota mah, memangnya orang Padang dijamin masuk surga? Panjenengan saking Brebes Tegal, iso gawe telur asin, ndok asin, kuleke saking Yogyo, darah biru. Panjenengan kalau kecelakaan di Jakarta nggak dapat transfusi darah, karena sini darah abek kabang kabeh. J. Ibu dari Brebes atau dari Solo ya? Solo ya? Iya, ada keturunan, ada bu. Pada Allah tidak melihat kamu, nggak melihat cantiknya jeleknya kita bu. Mau pesek ibu, mau mancung, mau kaya mau miskin. Yang lihat Allah dari kita apa bu? Qulubikum wa amalikum, hatimu dan amalmu. Nggak perlu ibu Allah melihat kita cantik, orang Allah menciptakan kok. Ibu jangan minder karena pesek. Kalau beriman surga. Sebenarnya pesek nggak ada, cuma belum tumbuh aja dia, masih bertahap ya. Subhanallah. Nggak ada orang yang pesek sebenarnya, cuma belum mancung aja. Kalau ibu bertakwa surga. Sama yang saya bilang bu, jangan minder jadi orang hitam. Kenapa Pak Munjir? Orang nggak ada yang hitam, cuma itu putih tua aja. Putihnya ketuaan jadi hitam. Terus ayat Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam? Jika aku menyuruhmu, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Iya, ana khairum minhu. Aku kan dari api ya Allah, dia dari tanah. Dia lupa bunda, serius ini. Tanah 100 meter bisa bangun rumah enggak? 300 meter bisa bangun apartemen. 10.000 meter bisa bangun kebun.
Tanah kecil menjadi kawan, besar menguntungkan. Kalau api, kecil menjadi kawan, besar lawan. Kedua, semua nabi dan rasul dimakamkan di tanah, bukan dibakar dengan api. Justru yang dibakar itu orang-orang kafir. Yang ketiga, ada api karena ada asap. Ada api karena ada yang terbakar. Rumah terbakar. Terbakar rumah dari mana? Dari batu bata. Batu bata dari mana? Dari tanah. Betul kan? Berarti tanah itu berdiri sendiri. Kalau api nggak bergantung sama orang. Ada gas baru ada api. Ada rumah terbakar baru bisa dia membakar. Kalau nggak ada rumah, apa yang mau dia bakar? Nggak pernah ibu lihat api berdiri sendiri. Tapi kalau tanah berdiri sendiri. Jadi berarti sombong itu ada 4, Bu. Sombong karena keturunan, itulah iblis. Ibu catat. Dalam Al-Quran, sombong itu 4. Sombong karena keturunan, iblis. Kedua, sombong karena kekuasaan. Dalam Al-Quran, apa itu? Fir'aun dan apa? Namrud. Sombong karena kekuasaan. Fir'aun mengejar Musa, Namrud membakar Ibrahim. Ketiga, sombong karena kepintaran. Naman dan Yahudi. Orang Yahudi itu kan sombong. Berapa resolusi PBB agar keluar dari jalur Gaza, mereka nggak keluar. Kenapa? Sombong karena kepintaran. 1 juta orang Yahudi lebih kurang 6.000 dokter. Kita orang Islam 1 juta belum tentu 60 dokter. Yang keempat, sombong karena kekayaan. Korun kejepit bumi, Bu, sampai sekarang. Dibangkitkan nanti menjelang hari kiamat. Jadi sombong 4. 1 karena keturunan iblis, karena kekuasaan Namrud dan Fir'aun. Sombong karena kepintaran Naman dan Yahudi. 4, sombong karena kekayaan, Korun. Sampai sekarang tipikal orang seperti itu ada nggak kita temukan? Ada. Assalamualaikum, Pak. Karena merasa darah biru. Selamat pagi, Bos. Persis kayak sapi mendengus. Tetangga saya dari dulu, dia pejabat tertentu. Karena saya bendahara masjid, kita saling menghargai. Karena kalau kita salam, Assalamualaikum, Pak. Jalan itu mana melihat ke samping. Jadi makan dulu, Pak D. Atau minum dulu. Cocoknya jangan kasih kopi, kasih rumput aja. Pak D, ada rumput. Baru ngomong dia. Emangnya saya sapi kan? Nah, ngomong dong. Jangan. Zaman dulu biasakan, Bu. Zaman dulu, bukan sekarang. Saya nggak beda. Udah, kita teruskan ayat itu, Bu. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di Tuh diusir, Bu. Iblis kesalahan melawan satu perintah, diusir dari surga. Ibu dosa numpuk, kira-kira masuk surga nggak kira-kira? Kita ulang ya, Bu, logikanya. Iblis imannya itu sama dengan malaikat dulu. Taat, tunduk, patuh, dekat. Makanya sampai Profesor Dr. Nurholis Majid, iblis itu tauhidnya paling benar. Dia nggak mau bersujud ke Adam. Itulah tauhid yang benar. Sepakat nggak, Ibu itu? Sepakat nggak? Ya enggak. Jangan lihat isi perintah, tapi lihat siapa yang kasih perintah. Boleh nggak kita nginjak ibu kita? Boleh, Bu, nginjak-nginjak ibu kita? Nggak boleh kan? Jadi jangan lihat isi perintah, tapi lihat siapa yang memerintahkan. Siapa yang memerintahkan sujud? Allah. Tapi sombong itu, Bu, naluri penciptaan kita itu. Sombong itu sombong. Dan ada sekarang, ada. Dulu tangga saya juga begitu. Saya alhamdulillah punya pengalaman yang kawan-kawan sombong-sombong tetangga dulu. Itu nggak kita tegur, nggak mau negur. Salah dikit uring-uringan. Dia salah nggak boleh ngaku. Iya, dia merasa benar sendiri, kaya sendiri, hebat sendiri. Betul, Bu. Karena saya siapa sih kok sombong itu? Rupanya besar luar negeri, orang tuanya kaya raya, keturunan ningrat. Jadi bertentangan dengan kita, dianggap kita semua di bawah. Level tetangga dianggap dia di bawah. Kalau dia salah nggak boleh ditegur, tapi tetangga salah dikit, Allahu Akbar. Itu biasanya padang mahsyar berat loh, karena tetangga disakiti. Bukan umatku orang tidak nyaman bagi tetangganya, bukan umatku, kata Rasulullah. Ya, Bu, siapapun tetangga kita, Bu, meskipun pendeta Tupak Perlongan Siombe, jam 1 malam nelfon istrinya, Bu Hajah, suami saya kena serangan jantung, tolong antar mobil saya mogok, banguni suami. Pak pendeta kena serangan jantung, istrinya baru nelpon, kita antar yuk, Pak. Kalau perlu bawa uang 5 juta, mungkin dia nggak bawa uang, Pak, kita dahulukan uang kita dulu.
Oh, sebelah kiri ibu biksu, ibu tuh gede banget. Karena pernikahan Betawi dengan Bali misalnya. Jam 2 malam suaminya nelpon, Bu Hajah, istri saya sudah bukaan 9,7. Memangnya ada bukaan 9,7? Bisa nggak dibawa ke rumah sakit? Mobil saya dibawa anak tadi pulang ke Garut. Bangun di suami, Pak. Istri Pak Biksu baru nelpon mau melahirkan. Udah bukaan berapa, Bu? 9,7. Ada bukaan 9,7. Ini saya garang-garang aja nih, supaya agak hebat dikit. Antar, Bu, hebatnya Islam itu di situ. Kenapa, Bu? Tetangga dekat diutamakan, apapun dia dan agama apapun. Saya dapat teladan dari ibu saya dulu, Bu. Kalau lebaran, Bu, kami belum mencicipi rendang makanan gulai ayam, kan nggak biasa opor dulu. Rendang gulai ayam. Saya tahu opor itu setelah ke Jakarta. Sama dengan asinan Bogor, di Medan tuh nggak ada. Sama dengan pempek. Saya tahu pempek setelah Jakarta. Betul. Ya. Sebelum berangkat ke masjid, udah antar sama kawan-kawan tetangga-tetangga Kristen itu. Tapi subhanallah, Bunda, kematian ibu saya itu, semua tetangga, baik dia Kristen, Protestan, Katolik, merasakan kehilangan itu. Karena itu disuruh Islam, akhlakul karimah. Ya Bu ya, Ramadan juga begitu. Ibu lebihkan masa kolak. Tetangga ibu ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu. Sebelum berbuka jam 5 antar ke rumah mereka. Mudah-mudahan mereka tertarik masuk Islam. Kita sendiri pun belum makan kolak, orang baru jam 5. Tetangga kita yang non muslim sudah kita antar. Itu akhlak. Zaman Rasulullah membagi daging kurban sama orang Yahudi. Dicolek sama Umar, ya Rasulullah, dia Yahudi, ojo. Tapi bukan bahasa Jawa itu, bahasa Arab waktu itu ya. Jangan Umar ojo, jangan dia kayaknya lainnya jarudah nggak dia kayaknya daging sih kok gitu bahasa Padang. Ada orang Padang di sini. Ada ya. Apa kata Rasulullah? Umar, kasih sama mereka. Nanti kalau nggak kita kasih, mereka ngomong macam-macam terhadap kita. Ternyata kita orang Islam, orang beriman itu perlu jaim, jaga image. Betul, Bu. Jangan ibu karena beda agama ibu sentimen, nggak boleh. Waktu sakit kita jenguk, ya. Waktu susah kita bantu. Ada makanan lebih kita antar. Karena ketika maaf, rumah ibu ada perampokan, ibu teriak sakit. Yang pertama dengan tetangga terdekat kok. Betul ya. Bukan saudara kita di Medan, di Garut, di Solo, enggak. Tolong. Yang datang tetangga sebelah, walaupun beda agama. Jadi Islam itu ilmiah sekali. Kita hormati tanpa melihat apa agamanya. Sepakat? Kalau nggak sepakat saya pulang. Terus 7, 11 sampai 18. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Coba lihat, Bu. Sudah diusir, sudah menantang Allah, melawan Allah, masih sempat-sempatnya punya ide. Gini aja deh ya Allah, kasih aja aku penangguhan sampai hari kiamat. Yang lebih dahsyatnya Allah kasih. Allah menangguhkan iblis sampai hari kiamat. Jadi Bu, makanya nggak dianjurkan minta panjang umur. Yang suka minta panjang umur itu iblis. Yang diminta keberkahan hidup. Yang suka minta panjang umur itu jin, Bu. Jin itu bisa 1000 tahun, 1500 tahun. Yang kita minta apa? Umur kita berkah. Kalau panjang ibadah banyak, kalau pendek ibadah berkah. Insya Allah. Untuk apa panjang umur kalau ibadah nggak ada? Tua kejemur. Iya, tuanya tua kejemur, Bu. Ya, terus? Allah berfirman, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iya, dikasih lagi penangguhan waktu. Ibarat kalau bahasa pengadilan, kalau ibu sini sarjana hukum, penangguhan penahanan. Ini enggak, Bu, sudah terusir dari sorga, sudah menantang Allah, tidak patuh kepada perintah, masih juga Allah dengar ngomongannya. Tangguhkan aku ya Allah sampai hari kiamat, supaya aku bisa menggoda manusia. Allahu Akbar. Terus? Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Tuh, makanya jangan heran, Bu, 24 jam non-stop iblis menghancurkan kita. Bagaimana agar dilindungi? Dekati Allah agar kita dilindungi. Banyak zikir. Astagfirullah, astagfirullah, subhanallah wa bihamdi. Lagi batuk kemarin, nggak tahu makan apa saya. Gatal sekali tenggorokan. Di sini. Asal ngomong sebentar gatal. Bu, ya, karena dia sudah sesat, engkau menghubung sesat, akan kusesatkan manusia katanya. Apa kata Allah? Illa, kecuali orang-orang yang ikhlas dari diantara mereka, mukhlisin, subhanallah. Siapa diantaranya itu Bunda? Siapa diantaranya sahabat paling ikhlas? Umar itu ibu tahu, setan aja takut sama dia. Kalau ibu temannya setan. Umar itu, Bu, takut sama setan.
Maaf, setan takut sama Umar. Kalau Umar berdiri di sini, setan minggir semua itu. Karena apa? Ikhlasnya Umar itu. Bu, Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Apa kata Rasulullah? Aisyah. Kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Ayahnya Abu Bakar Siddiq. Setelah itu siapa? Umar bin Khattab. Subhanallah. Orang ketiga manusia yang paling dicintai Rasulullah, Umar bin Khattab. Kira-kira jamin surga enggak kalau Rasulullah sudah mencintai kita? Kira-kira mungkin enggak Rasulullah mencintai preman, bajak laut? Enggak mungkin kan? Pasti karena imannya, karena akhlaknya, karena budi pekertinya. Enggak mungkin. Siapa yang kau cintai? Preman bertato? Enggak ada kan hadisnya. Atau ibu-ibu yang senang ke mall? Enggak ada hadisnya. Orang ketiga yang cintai Rasulullah siapa? Umar bin Khattab. Padahal dia punya anak banyak, punya istri 11 loh. Yang ketiga siapa lagi Rasulullah? Umar bin Khattab. Masya Allah, subhanallah. Saya sangat mengagumi Umar itu, Bu. Makanya anak saya yang ketiga saya bikin Umar, tapi bukan bin Khattab, bin Munzir. Nggak mungkin, ayahnya saya kok. Jadi Bu sampaikan, nak ikuti cara hidup Umar. Orangnya tegas, cenderung kasar kok Umar itu. Meluruskan saf itu pakai pedang. Siapa istri Umar? Anak Rasulullah. Dibujuk, Bu, nggak mau anak Rasulullah. Apa dibilang? Nikahlah nak sama Umar. Enggak, dia kasar ya. Nikahlah nak, dia orang soleh ya. Dia ahli surga. Subhanallah. Saya sangat mengagumi dia, Bu. Tentu di bawah Rasulullah ya. Saya sangat mengagumi Umar dari dulu. Makanya Bu lihat saya di YouTube itu orangnya keras saya. Mungkin karena saya terinspirasi dengan Umar itu. Saya mengagumi Umar, saya baca sejarahnya, Masya Allah. Ibnu Abbas mengatakan begini, Bunda. Sebelum Umar masuk Islam, tidak ada yang berani kami tawaf, dan tidak ada yang berani baca Quran terang-terangan. Tapi setelah Umar masuk Islam, tidak ada lagi orang yang berani menghalangi kami tawaf. Subhanallah. Ibu tahu nggak Umar itu masuk Islam? Umurnya 27 tahun. Dia orang Islam yang ke-40. 6 tahun Rasulullah berdakwah, menerima kenabian, cuma 39 orang masuk Islam. 6 tahun berdakwah, berat loh, Bu. Tapi begitu Umar bin Khattab masuk Islam, ya Rasulullah, apakah Islam itu agama yang hak? Nah, betul Umar. Kenapa kita sembunyi-sembunyi menyampaikan Islam? Lari dia ke samping Baitullah. Ya ayuhan nas, hai sekalian manusia, saksikan hari ini Umar bin Khattab masuk Islam. Sejak itu nggak berani bawa orang lagi, melarang tawaf. Betapa luar biasa keberadaan Umar itu. Kita butuh pemimpin seperti ini. Ada bahasanya yang membuat saya terdiam. Ibu dengar ya, ucapan Umar yang saya malu sebenarnya saya mengulang-ulang ini. Di antara semua sahabat, kata Umar bin Khattab, di antara semua sahabat Rasulullah, aku orang yang paling lama dalam menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena setiap kali aku membaca Al-Quran, aku mengamalkannya, baru menghafalnya. Subhanallah. Di antara semua sahabat Rasulullah, aku paling lama dalam menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena setiap kali aku membaca Al-Quran, aku selalu mengamalkannya, baru menghafalnya. Malu nggak Ibu dengar ucapan ini? Kita jangankan mengamalkan, menghafal saja belum tentu, membaca saja pun belum istiqomah. Subhanallah, Bu. Jujurlah hari ini, siapa Bunda yang belum bisa baca Quran minimal 1 juz per hari? Angkat tangan. Istiqomah 1 juz. Yang belum bisa siapa? Angkat tangan, Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti udah berubah dari kemarin. Kemarin agak banyak udah berturun. Saya kasih kiat-kiatnya. Baca per waktu cuma 2 lembar. Habis maghrib 2, habis isya 2, habis zuhur 2, habis asar 2. 10 persis 1 juz. Sebab jujur, Bu, kalau 1 juz habis 1 waktu sholat agak jenuh, ini agak kering, pakai aja. Baiklah, zuhur asar nggak mungkin Ibu sibuk. Habis subuh itu waktu panjang, baca 3 lembar. Habis isya waktu panjang, habis maghrib panjang, habis subuh 3, habis maghrib 3, habis isya 4, persis 10 lembar. Zuhur asar nggak apa-apa Ibu nggak baca Quran dulu, karena mungkin Ibu terlalu panas, mengantar anak sekolah, menjemput suami ke kantor, ngecek ponakan di TK, menjemput cucu dari Al-Azhar. Jadi nggak apa-apa, Bu. Zuhur asar udah. Maghrib 3,
Isya 4, subuh 3, persis 10 lembar. Saya kasih kiat-kiat seperti itu. Kalau sekali baca memang iya, itu 20 halaman memang Bu, satu juz itu. Besok di rekaman kelihatan, karena ibu sungguh-sungguh baca Al-Quran sampai meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ke-27 Bu meninggal. Terletak di meja, ditemui suami. Ibu membaca surat Ar-Rahman. Sekian miliar malaikat mendoakan ibu. Begitu suami pulang jam 9 dari lapangan golf. Assalamualaikum ma. Dibuka pintu kamar. Innalillah. Ibu sudah terjatuh di kursi di kamar. Begitu suami lihat, Masya Allah, istriku sedang membaca surat Ar-Rahman, surat 55. Lihat, Umar bin Khattab ditikam waktu sholat. Utsman bin Affan ditikam, ditombak waktu baca Quran. Meninggalnya ditombak itu sedang baca Quran. Begitu masuk yang menombak, apa kata istrinya? Bunuh sekarang suamiku tombak atau biarkan dia baca Al-Quran. Enggak sabar ditombak, syuk, Utsman meninggal waktu jadi presiden. Ternyata apa ibadah Utsman? Setiap hari menghatamkan Al-Quran. Subhanallah. Ibadah yang terbiasa kita lakukan, insya Allah di hari kematian kita seperti itu. Ibu suka sedekah, tiba-tiba ibu sedang undang anak yatim bersedekah, sedang memberikan amplop, ibu kena jantung, terjatuh, mentalkinkan ibu anak yatim yang biasa ibu. Ibu angkat saya ada di Menteng Bu. Dia luar biasa sayangnya sama anak yatim. Di hari kematiannya waktu sakaratul maut, di tengah anak yatim yang sedang dia bantu, yang mentalkinkan kematiannya anak yatim yang biasa dia bantu. Subhanallah. Tahu Bu jenazahnya bersih, bercahaya. Ibu angkat saya meninggal umur 58 atau berapa di Menteng. Subhanallah Bunda. Saya wajahnya itu seperti apa Bu? Bayi yang baru mandi. Umur hampir 60, wajah seperti bayi yang baru mandi, bersih. Subhanallah. Lakukan itu. Kalau sedekah, maaf suami saya pensiun, masuk akal. Oh Senin Kemis saya stadium 4 sudah meninggal, masuk akal. Oh tahajud saya mati kambuh Pak kalau malam. Apa yang tidak merugikan, tidak mengeluarkan dompet? Apa? Baca Quran. Bagi yang mendengar dapat pahala, kita membaca pahala dapat 2 kali. Suami ibu misalnya malas baca Quran, Pak, Papa baca capek mah, tadi rapat dinas dengan Pak Jokowi. Ya udah, Papa tidurannya di pangkuan saya, dengar ya Pak. Ibu jangan takut. Oh, jangan-jangan malaikat salah catat pahalanya ke suami. Kagak. Ibu jangan takut salah catat. Jangan-jangan pahalanya jatuh ke suami atau enggak Bu. Suami dapat pahala porsi yang benar karena dia mendengar Al-Quran. Ibu dapat porsi yang benar karena ibu membaca Al-Quran. Dapat 2 kali ibu dapat pahala. Karena menunjukkan satu kebaikan kepada orang lain. Meskipun itu suami ibu. Udahlah Pak, nggak apa-apa Pak. Tiduran aja di pangkuan saya ya Pak. Saya membaca Quran Pak. Nanti simak ya. Boro-boro nyimak. Suami nggak bisa baca Quran. Cuma dengar aja ya Pak. Karena sekarang saya lihat ibu-ibu taatnya Masya Allah di Indonesia. Yang susah ngaji itu suami-suami. Coba ibu ini. Pagi-pagi udah berangkat. Karena apa? Karena ketaatan ibu dapat hidayah. Suami belum tentu. Tiap hari liburan ke lapangan golf. Ke puncak. Betul ya? Saya jujur Bu. Jauh lebih taat wanita di Indonesia daripada bapak-bapak. Jumatan mereka cuma setengah jam, 20 menit. Tidur itu Bu. Baru 5 menit saya khutbah Jumat. Itu air sudah keluar. Tapi bukan dari mata, dari mulut. Saya pengalaman. Makanya kalau saya sekarang khutbah Jumat gak main-main. Benting mimbar saya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Begini-begini mereka nggak bisa tidur. Kalau innalillah innal hamdalillah nahmaduhu. Karena khutbah Jumat terlalu lembut. Kalau dibentak itu takut. Di Sumatera itu biasa banting meja ceramah. Makin pecah makin dundang itu. Di Pulau Jawa kalau pecah meja minta ganti mereka. Gak diundang lagi gitu. Alah biasa. Wong Batak kok ngomong sakarape dhewe sampai monyong cangkemnya. Makanya saya terus-terusan yang diundang Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Aceh. Terus-terusan dakwah saya ke sana sekarang. Jawa Tengah itu yang pertama, itu yang terakhir, itu yang pertama, itu yang terakhir. Jawa Tengah hampir semua kota masuk, tapi itu yang pertama dan itu yang terakhir. Mereka memulai dan mereka mengakhiri. Tapi kalau ke Medan, ini ke Medan lagi Bu, 5 hari. Padahal saya kalau ceramah di Medan, di Tanah Karo, saya pernah ceramah Bu, saya sekarang nyesal sebenarnya saya. Tapi alhamdulillah mereka berubah. Korban mereka Tanah Karo, kumpul yang korban Gunung Sinabung.
Ibu-ibu tolong angkat tangan yang tidak sholat subuh tadi. Korban sinabung ini Bu, angkat tangan. Sudah melarat, miskin, susah, rumah hancur gak sholat. Mau jadi apa? Mau masuk neraka? Sebentak korban itu. Enak aja saya bilang, sudah di dua menderita, sudah gak sholat lagi. Padahal ibu-ibu udah tua-tua lagi, lebih tua dari ibu. Tapi apa yang terjadi? Habis acara datangi saya, makasih ya Pak, Bapak negoro kami. Mereka menangis, Pak bisa nggak bulan depan kita undang lagi? Enaknya ceramah Sumatera itu begitu. Kita bentak, makin marah, kita makin disenangi orang. Kalau Jawa Tengah harus hati-hati. Menika lho Bu, nuwun sewu. Panjenengan aja tersinggung je, ojo nesun je. Hati betul, saya pengalaman Jawa Tengah itu. Ngomong keras sedikit, oh udah lah, ngomong bulat kok, ojo, abeh. Seperti kampung ibu, saya pernah sekali ke Solo. Saya diundang ke Solo, itulah pertama dan terakhir sampai hari ini. Betul Bu, nggak pernah lagi diundang. Karena saya keras masalah pemurtatan, masalah nikah beda agama, masalah satu rumah banyak agama. Rupanya jamaah rata-rata ibunya Katolik, bapaknya Protestan, adiknya Hindu. Ya tersinggung mereka. Padahal saya bicara Islam nggak ada bicara tersinggung, betul kan? Yang hak itu hak, nggak diundang sampai sekarang. Astagfirullah. Ya udah capek saya ya ngomel dari tadi. Baik, udah terus. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ibu lihat Bu, aku pasti mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, lewat anak, lewat istri. Allahu Akbar. Kadang suami ibu orang baik kok. Dari pesantren, dari Palembang dulu. Karena dapat istri nggak benar. Pak, masa sih Papa eselon 2 kulkas cuma 2 pintu, orang 6 pintu loh Pak. Memangnya ruko. Pak, masa Papa eselon 2 mobil cuma expander, orang Pajero Sport, Alphard Pak. Malam pertama masih kuat kami. Besok Pak, masa dong Bapak eselon 2 loh Pak, sebentar lagi dirjen, masa mobil kita cuma Pajero Sport, beli Alphard dong Pak, cuma 979 juta kok. Ibu jangan tersinggung. Banyaknya hancurnya laki-laki karena pengaruh istri. Lihat rusaknya Adam kenapa? Pengaruh Hawa. Makanya saya mengisi di istri-istri di BUMN dulu. Dipindah, Pak tolong dulu diisi kajian di rumah istri di BUMN supaya mereka jangan merusak suami. Saya bicara sederhana di situ. Alhamdulillah, masya Allah Bu. Habis ceramah saya datangi istri di BUMN, salah satu BUMN terbesar di Indonesia. Saya sepakat dengan ceramah Bapak. Dia bilang, maaf ya Pak, jujur saya bukan pamer, kata si Bu ini. Bapak lihat mobil saya apa? Coba lihat. Apa dia bilang? Tapi masya Allah Pak, anak saya 3, istrinya semua berhijab syar'i, semua hidup sederhana. Ternyata kita mulai dari diri kita ya Pak. Memang dari kita harusnya. Siapa Bu? Ibu sangat mempengaruhi karakter dan kesolehan seorang suami. Karena orang terdekat kami, teman tidur, teman mandi, teman diskusi, teman sharing. Siapa? Istri. Coba lihat Rasulullah, kematian istrinya Khadijah, down, diisra mi'rajkan, kesedihan yang mendalam. Pak Habibie meninggal Bu Ainun, down, menangis sejadi-jadinya di kuburan Bu Ainun waktu itu. Lupa dia kalau dia profesor. Pak Harto meninggal Ibu Tin, down. Betul ya Bu? Artinya apa? Ketika ibu wanita soleha sangat mempengaruhi ketaatan suami dengan anak. Sama dengan suami ibu kalau nggak sholat ke masjid, dibujuk aja Bunda, Pak ke masjid dia Pak. Papa udah pensiun, waktu dinas dulu mungkin kadang lupa sholat, terlambat sholat ke masjid ya Pak. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa Papa. Tugas Bunda itu di rumah. Bisa? Insya doakan aja. Tengah malam Bu, antara 2 rakaat tahajud. Ya Allah, berikan hidayah kepada suami hamba, umur sudah 56 ya Allah, udah pensiun sampai sekarang belum mengenal masjid. Alasannya itu Bu, alasan suami-suami di rumah, bukan nggak mau ke masjid, takut kelihatan orang ria katanya. Subhanallah. Ya Allah, ya Allah. Terus Bu, Allah berfirman, keluar kamu dari sana surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. tuh stop Bu. Siapa yang nggak bisa didogoda? Orang ikhlas. Bagaimana supaya ikhlas? Tauhid yang benar. Bagaimana tauhid yang benar? Minta hidayah. Bagaimana hidayah? Dekat dengan Quran, akrab dengan orang soleh, banyak mengingat mati. Allahu Akbar. Bunda, mohon maaf Bun, jangan marah. Umur berapa sekarang? 75, 70, termasuk awet loh bundanya. Usia 70 wajah kayak 69, masya Allah ya. Ya. Bunda jujur,
ada nggak ketakutan berlebihan usia-usia seperti ini? Jangan-jangan besok pagi, jangan sementara Rasulullah cuma 63 loh bunda. Rasulullah 63 loh, berarti udah kelewatan 7 tahun. Iya kelewatan bunda. Ada nggak perasaan takut? Jujur, aduh gimana ya gimana? Bunda berapa umur? Ah? 64. Kan udah lewat kan dari usia Rasulullah. Waktu masuk ke 63 ada perasaan takut nggak bu? Pasti ya bu? Pasti ya, kita manusiawi kok. Iya. Tahu ibu kenapa kita takut? Karena kita yakin amal kita belum seberapa, keikhlasan kita belum terpelihara, ibadah kita belum semuanya khusyuk, doa kita belum sungguh-sungguh, emosi belum terkontrol, suami masih dijelek-jelekin. Padahal sudah jelek. Jangan lagi bu. Mau ngapain lagi, suami udah jelek, biarin aja. Jadi kesimpulan hari ini bunda, kesimpulan kita ditegur itu, hati-hati kata Allah. 1 pengaruh jin, 2 syaitan, 3 teman yang zalim, 4 iblis. 3 kelompok tidak bisa kita lihat tapi dia melihat kita. 3 kelompok tidak bisa kita pantau tapi dia bisa memantau kita. 3 kelompok tidak bisa kita ikuti tapi dia mengikuti kita. Satu-satunya agar kita dilindungi apa? Dekati Allah yang maha pelindung. Lindungi kami Allah dari godaan syaitan, pengaruh iblis, kedekatan teman akrab yang merusak iman ya Allah. Dekatkan kami dengan orang dekat denganmu, jauhkan kami dari orang yang jauh darimu. Itu bagus. Saya ulang ya bunda, dekatkan kami ya Allah kepada orang yang dekat denganmu, jauhkan kami dari orang yang jauh darimu. Jadi teman akrab taat, tetangga taat, suami taat. Kenapa? Doa kita dikabulkan insya Allah. Sehingga cukup sekian. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Any question? One woman, one question. Lebih dari 1 kan akan tarif. Silakan. Kalau bilang karena Ustaz itu Ustaznya ekstrim itu apa? Ekstrim itu merasa keras berlebihan. Padahal ketika saya bicara Quran, yang benar itu bicara Quran atau bicara otak? Contoh, Bu, dilarang ibu mengikuti tahun baru, mengikuti acara Natal. Saya pasti setuju ekstrim. Oh, nggak toleran. Begitu kan, Bu? Kira-kira benar mana, dia atau saya? Ketika saya melarang ibu ikut acara Natal, doa bersama, mengucapkan Natal, dituduh orang di luar sana, oh Pak Munjir Ustadz ekstrim, es krim, kan gitu kan? Kira-kira benar mereka menuduh atau benar saya yang bicara Quran? Ikut mana? Ikut ibu di luar atau ikut Quran? Ya sudah, saya pasti katakan ekstrim. Oh nggak ada toleransi, cuma ngucapin doang kok. Ngomong sama pendeta, Pak Pendeta, mau nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat? Pasti nggak mau. Kenapa? Merusak akidah. Sama dengan kami, mengucapkan selamat Natal merusak akidah kami. Buka Al-Quran, surat 5 ayat 75. Ibu mau pulang apa ini sibuk-sibuk sudah? Surat 5 75. Mobil jadi digusur ya? Enggak. Jadi digusur, jam nggak jadi. Buka 575. Putra Maryam hanyalah seorang rasul. Coba lihat, mau dengar. Al-Masih putra Maryam hanyalah seorang rasul, jangan jadikan Tuhan. Sebelumnya pun sudah berlalu beberapa rasul. Iya, berapa Bu? 313 nabi, 124.000. Terus Dan ibunya seorang yang berpegang teguh pada kebenaran. kenapa Allah katakan ibunya Maryam berpegang teguh kebenaran? Karena ibunya itu orang wanita solehah, dituduh berzina. Oh, Maryam buntiang, ada laki buntiang. Kalau bahasa Jawanya kok panjenengan kok meteng, bojone kok meteng. Meteng ya Bu. Kok meteng panjenengan diam? Bojomu enten. Dituduh udah berzina. Oh, dilindungi Allah. Ibunya Isa itu orang taat, jangan tuduh berzina. Kalau dia hamil karena tiupan Rohul Kudus oleh malaikat Jibril, hamillah dia. Karena dia hamil tanpa suami, tidak digalui suami, tidak ada sperma masuk ke tubuhnya. Dituduh masyarakat berzina. Makanya kita mengimani Isa sebagai rasul, mereka sebagai Tuhan. Maaf ya Pak Pendeta, toleransi kami jelas. Gotong royong silakan. Bapak sakit nanti kami besuk ke rumah sakit. Anak Bapak kuliah butuh dana, kami bantu kalau kami punya uang. Tapi masalah menunjukkan Natal, mengucapkan tahun baru, ikut acara Natal, mohon maaf, kami nggak boleh, haram. Sama dengan Bapak, nggak mungkin mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, karena itu akidah. Udah. Tapi orang-orang sekuler yang kuliah di Amerika, Jerman, Perancis, Melbourne, Houston menganggap oh Munzir radikal, itu maksudnya. Orang sekarang kan bicara Quran dimusuhi. Iya, alirannya apa? Saya aliran Quran, itu aja. Pakai Quran nggak kita? Quran ini firman Allah nggak?
Dijamin surga enggak kalau ikut Quran? Dijamin surga enggak, Bu? Qul atii'ullah wa atii'ur rasul. Katakanlah taati Allah dan Rasul supaya kamu mendapat rahmat. Kita masuk surga karena rahmat. Satu-satunya kembali ke Allah. Supaya dekat dengan Allah, dekati Quran. Betul? Pusing amat, bikin emosi aja. Iya, terus ada lagi pertanyaan? Silakan, Bun. Nama, status. Nggak jelas. Pensiunan. Yang pensiunan Bunda atau suami? Kasih Bunda. Tahu, coba lari-lari, Bu, supaya ramping. Oh iya, dari mana Ibu dulu pensiun? PNS, BUMN? Kalau suami? Asli dari mana Bunda? Dekatkan Bunda, dekatkan. Dekat aja, Bunda. Dari Jogja. Oh, sakit Jogja toh? Iya, Prambanan. Oh, wajah Ibu udah kayak orang Tegal ya. Ya silakan pertanyaan. Ustaz tuh nanya kalau ada orang non muslim yang mau pinjam uang dengan alasan untuk pendidikan anaknya untuk sekolah atau Ya sepanjang Ibu mampu bantu nggak apa-apa. Boleh. lain. Iya, tapi kalau ada prioritas saudara Ibu juga miskin, dahulukan saudara miskin yang beriman. Yang minta tolong Kristen sebelah. Adik kandung kita susah minta tolong, tentu dahulukan adik kandung dong. Ada prioritas. Tapi Ibu punya uang, kelapangan uang, sebelah rumah kita pendeta si Hombing, Bu Hajah mohon maaf anak saya kuliah ITB kurang uang 4 juta, boleh nggak saya utang? Sepanjang Ibu punya kelapangan nggak sih? Nggak apa-apa kok. Kecuali begini, Pak, Bu Ustazah minta pinjam uang dong 4 juta, mau acara kebaktian, oh haram jangan kasih. Mau acara kebaktian, mau mendirikan gereja di samping tanah Ibu, habis bunuh diri Bu tuh kalau ngasih. Kalau gitu jangan dikasih, ya. Wallahu a'lam. Baik. Iya sama-sama Bunda. Ibu ada nggak punya permen obat isap itu mengurangi kegatalan? Ada ya? Nggak bawa ya? Saya di rumah standby sebenarnya. Ada di rumah karena saya biasa segini. Lupa saya tadi. Altangin. Ya silakan Bunda. Saya punya tetangga orang Cina. Masalah saya lebaran dia selalu mengatakan bisa. Iya. Tapi saya pas Natal ini saya tidak pernah membalas. Saya tidak bilang apa-apa, cuman. Makasih ya Bu. Oh ya ada sama ya Bu. Oh ya Ibu. Strong ya. Mana? Sama. Jadi enggak dia terima dua-duanya nggak apa-apa ya. Ya syukron ya Bu. Nah, oh di ini dulu sih dia. Maka syukron barakallah ya. Mudah-mudahan Ibu diberikan keberkahan ya. Atau Ibu saya ambil satu saya kembalikan nggak apa-apa. Ya udah. Pertanyaan Bunda. Terus orang Cina itu setiap saya lebaran dia selalu mengantarkan bingkisan. Dan sekarang waktu Natal saya diam aja Pak Ustadz, nggak saya balas. Iya nggak usah Bu. Lain kali aja. Jangan pas Natal itu Bu ngasih, nggak usah. Tapi kita balas dengan waktu yang lain. Iya bagus. Terus waktu dia ngantar lagi, kalau saya bilang nggak usah lah ya, jangan repot-repot. Apa saya harus tolak begitu? Nggak apa-apa. Rasul nggak pernah menolak. Rasul pernah diberikan baju sutra oleh orang Nasrani. Rasul menunjukkan gembira. Oh terima kasih. Kalau masih syukron ya syukron begitu. Begitu orang yang ngasih itu orang Nasrani itu ngasih, Rasulullah ngasih sama Ali baju sutra itu. Oleh Ali dipakai. Oh dimarahi Rasulullah. Ali, ku kasih sama kamu maksudnya supaya kamu kasih sama orang Kristen karena kita nggak boleh pakai baju sutra laki-laki. Kecuali suami ibu penyakit kulit. Jadi kalau suami ibu pakai sutra ke pesta berarti suami ibu sedang penyakit kulit. Ya laki-laki boleh pakai sutra tapi penyakit kulit. Jadi nggak boleh kita tolak. Tunjukkan gembira. Sama dengan ibu. Maaf, ibu masih punya suami. Ibu Bunda, mau saya. Suami ibu misalnya dinas keluar kota dari Padang, dari Medan. Orang Medan itu kan Padang suka jilbab yang warna-warna dahsyat gitu ya. Saya tidak mengatakan merah, ada warna-warna yang aneh-aneh. Tiba-tiba suami ibu ini pulang dari Medan dinas, Bu, Masya Allah, ini saya kasih sama ibu. Tunjukkan gembira, Masya Allah Pak. Bagus sekali jilbabnya ya, subhanallah. Begitu suami ibu dinas keluar lagi, udah kasih sama tetangga. Ini kemarin ini beli suami saya, tapi maaf saya kurang cocok. Tapi kamu jangan pakai kalau suami saya ada di rumah gitu kira-kira. Ya kasih aja sama orang lain daripada mubazir. Sama dengan tadi. Maaf Bu, tetangga saya kan Kristen banyak. Sebelah kanan, depan kiri ada yang Solo mualaf, Solo murtad, Jogja murtad, Jombang murtad, Sunda murtad. 4 rumah saya dikepung orang murtad. Pendek cerita setiap Natal seperti ini malam nanti atau besoknya pagi ngantar gulai ayam segala macam. Gede-gede lagi pahanya. Nggak tahu paha kanan atau paha kiri. jadi begitu diantar di depannya kita tunjukkan ibu, Masya Allah Bu, Masya Allah kita senang sekali gulai, Masya Allah. Begitu pulang kita masukkan ke selokan, buang di parit atau kasih sama kucing. Karena apa?
Boleh jadi dia masak gulai 1 jam lalu dia bikin sop babi, kan kotor. Oh nggak bekas sop babi, wadahnya bekas sop babi. Dia betul nggak beli babi? Oh kami Pak nggak pernah masak babi di rumah. Betul, tapi beli babi dari Kelapa Gading, dimakan di rumah. Mangkok tempat sop babi tadi, itulah tempat ayam gulai yang ke rumah kita. Kotor nggak itu? Jijik nggak gitu? Itu kejadian sama kami, Bu. Istri saya bilang, itu nggak usah, buang aja lah. Nanti yang besar itu kasih sama kucing. Kasih aja kucing, sebagian buang aja. Tapi jangan tahu dia. Udah tengah malam, jam 2 ibu bangun, buang. Karena kalau kepergok sama dia kan nggak enak, menghina kan. Ya habis tahajud buang. Gitu. Ya itu kira-kira. Udah saya agak sakit ini juga ya. Kasihan saya lihat saya. Ya. Terima kasih banyak doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا